بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalika يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berthalabul ilmi, berkumpul langsung di rumahnya ini untuk mendekat kepada Allah melalui mempelajari tuntunan sebagian dari agama ini. Semoga kedatangan kita hari ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya. Terlebih hari ini adalah insyaallah hari ke-11 di bulan Ramadan. Kita sangat bermohon kepada Allah semoga Allah menguatkan kita, membimbing kita sehingga bisa menyempurnakan ibadah kita sampai Ramadan ini usai. Mohon maaf, barangkali kita dihadirkan ke Ramadan tahun ini karena yang dulu-dulu belum ada yang sempurna. Belum sempurna. Orang lain ada yang diwafatkan sebelum kita karena menurut Allah ibadahnya sudah cukup, tidak membutuhkan Ramadan. Ada yang sudah mendekati Allah dengan hafalan Qur'annya, setelah hafal diwafatkan oleh Allah. Ada yang mendekati Allah dengan melalui meningkatkan ibadah solatnya, tahajudnya rajin, sunnahnya tidak pernah tertinggal. Setelah ditunaikan istiqamah diwafatkan oleh Allah, tidak diberi kesempatan untuk hidup lagi, tiba ajalnya supaya diambil dalam keadaan baik. Terakhir ada saudara kami, seorang ibu rajin ikut ta'lim, masya Allah. Sebelum pulang dikasih cancer dulu oleh Allah, dikasih cancer dulu. Ya. Sekali dua kali ikut ta'lim. Setelah dekat dengan Allah tidak dibiarkan pulang kecuali dalam keadaan baik, diisolasi. Sebab kalau sebelum pulang masih kumpul dengan teman-temannya, ada lisan yang masih mungkin mengucapkan ghibah, ada telinga mendengar salah, ada mata menatap yang tidak dibenarkan. Diisolasi di rumah sakit, orang melihatnya salah, persepsinya keliru. Aduh kasihannya sakit, gak sembuh-sembuh, kena cancer, di rumah sakit lagi. Dokter sudah angkat tangan, saya diundang untuk datang. Begitu saya datang, saya katakan, Masya Allah Bu, mulanya menangis sedih Ustaz. Saya di sini sebelum Ramadan datang, saya di sini tidak bisa ikut Ramadan nanti, sholatnya bagaimana dan sebagainya. Saya bilang, Masya Allah Ibu, ada orang sehat gak kepikiran Ramadan, ada orang sehat gak kepikiran sholat. Ibu dikasih sakit masih kepikiran sholat. Maka nikmatilah nikmat iman ini, nikmati, syukuri, karena ini karunia besar. Dan berita bahagianya, ibu itu sedang diisolasi oleh Allah sekarang. Dan jangan pikirkan meninggal, karena itu bukan urusan kita. Saya ingin sampaikan sesuatu yang sangat penting, kaidah dalam agama kita. Jangan mengurusi yang bukan urusan kita. Kalau sudah urusan Allah jangan kita pikirkan. Ini seringkali keliru kita. Kita berdoa, yang diminta dari kita cuma berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, Tuhan kalian itu cukup minta kepadaku, saya jawab. Tugas kita cuma minta, jangan mikirkan bagaimana Allah menjawabnya. Kadang-kadang kekurangan kita sering dipikirkan, ya Allah kok belum dijawab juga, ya Allah sampai kapan, ya Allah, itu bukan urusan kita. Urusan Allah menjawab, urusan kita cuma berdoa. Nah kadang-kadang ada yang berlebihan sudah menyimpulkan, ya Allah ajal saya mungkin akan tiba. Belum tentu. Mungkin ajalnya 10 tahun lagi. Anda diisolasi di rumah sakit supaya semakin mendekat, sholatnya sendirian langsung berlangsung dengan Allah, sunnahnya bisa bangun, istighfarnya diperbanyak, gak ada orang ganggu. Nanti setelah jadi baik, dekat dengan Allah, dikembalikan lagi ke lingkungan supaya memberikan sibghah yang baik. Kalau tiba ajalnya itu tanda baik, supaya tidak bercampur sebelum pulang. Ini saya mau ampuni, kamu khusyuk saja dekat dengan saya, dekat dengan saya. Allah, ada banyak kesempatan istighfar, ada banyak kesempatan menangis, banyak kesempatan bangun malam. Kalau Anda sudah diisolasi tidak mau berubah juga, dengan cara apa lagi dipaksa mesti berubah. Berita baiknya ibu ini, Masya Allah, dipanggil saat Ramadan setelah diisolasi,
dan saya punya prasangka baik terhadap Allah, insya Allah baik ini pulangnya, insya Allah baik pulangnya, ya. Nah barangkali Bapak Ibu sekalian, kita ini masih dihidupkan karena ada sebagian dosa yang belum terampuni, amalan yang belum bertambah. Kalau Anda sudah diberikan kesempatan sampai di hari ke-11 bulan Ramadan ini belum sadar juga, hati-hati saat pulang nanti, ya. Dan dengan cara apa lagi Allah memaksa kita untuk menjadikan diri kita lebih baik. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Hari ini adalah hari yang khusus. Ini buat saya. Baru ini dikasih handphone saya. Insyaallah. Baik. Ya, kita kembalikan. Hari ini karena bulan Ramadan, saya akan berikan edisi spesial untuk membahas persoalan-persoalan seputar Ramadan. Ya. Kita nanti akan bahas beberapa persoalan, mudah-mudahan bisa dibagi dua, nanti kita ada diskusi selebihnya. Ya. Saya akan buka dengan 3 masalah dulu yang sering muncul. Ini aneh sebetulnya di kita ini. Tiap tahun kok selalu muncul, kenapa sih nggak pernah selesai? Ya. Tiap tahun yang dibahas itu saja. Padahal selesaikan tahun ini, tahun besok nggak usah dibahas lagi. Cukup tahu, selesai ilmunya, tinggal diamalkan. Ya. Karena tahun sekarang muncul-muncul lagi, maka saya ambil beberapa persoalan, kemudian bisa kita bahas hari ini. Mudah-mudahan tahun depan tidak dimunculkan lagi. Yang nanti kalau masih ada waktunya kemudian belum dibahas saat ini, nanti boleh kita diskusikan, ya. Boleh dengan tulisan dikumpulkan di depan, atau nanti bisa secara lisan disampaikan. Ada 3 masalah yang kita bahas hari ini, ya. Yang pertama nanti persoalan seputar tarawih, ya. Di situ ada 5 poin yang kita bahas. Waktu tarawihnya kapan? Apakah nanti ba'da isya, ya, ataukah di pertengahan malam? Karena ada sementara orang berbeda pendapat. Ada yang keluar tengah malam, beberapa kelompok kemudian sholat, datang ke masjid, ya. Ada yang setelah isya langsung sholat. Ini yang paling afdal, diantaranya yang mana? Kita bisa selesaikan. Poin kedua nanti jumlah rakaatnya. Ada yang 11, ada yang 23, ya. Sampai-sampai yang uniknya, mohon maaf, ya. Ada sering muncul persoalan yang cukup serius. Ada yang berselisih karena 11 dengan 23. Padahal dua-duanya nggak ke masjid gitu, ya. Kemudian sifat sholat tarawihnya. Bagaimana satu salat disebut dengan tarawih? Apakah yang 20 rakaat 15 menit seperti kita ramai sekarang bahas itu disebut dengan tarawih atau bukan? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu masuk tarawih atau bukan? Ya. Nanti kita bahas. Ya. Kemudian yang keempat, ini klasik juga, tiap tahun sering muncul. Apakah setelah tarawih boleh sholat lagi atau tidak? Ya. Boleh tahajud lagi atau tidak? Ya. Dan yang terakhir nanti, kalau tahajud lagi, witir lagi atau tidak? Ya, saya harapkan dibahas tahun ini, tahun depan gak boleh muncul lagi. Ya, baik. Kemudian nanti persoalan kedua tentang sahur. Sahur. Ya, seringkali orang sahur tapi tidak seperti diinginkan oleh Rasulullah. Ya, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, sah-sah saja silahkan. Tapi kalau tidak sesuai Nabi, biasanya resikonya agak sulit. Ya, agak sulit. Yang pertama, resiko pertama mungkin amalan kurang sempurna. Yang kedua, penerimaan di sisi Allah pun nanti itu agak meragukan. Ya. Baik. Kapan waktu sahurnya? Sifat sahur Nabi seperti apa? Dan yang paling persoalan nanti penting sekali tentang imsak, ya kapan itu imsak? Apakah seperti kalender Al-Ihsan di belakang ini yang nanti kita bahas, ya? Atau jangan-jangan di kitab hadisnya bukan begitu? Ya, nanti kita perhatikan. Saya belum cabut, nanti disimpan saja di sini, ya. Yang terakhir tentang buka, ya, buka. Terutama nanti persoalan tentang doa berbuka, ya. Apakah Allahumma lakas sumtu, apakah dhahaba dhama'u dan sebagainya. Kalau dhahaba dhama'u diucapkan sebelum minum atau setelah minum, gitu, ya. Nah, sering kali dipertanyakan. Baik, kita akan masuk pada bahasan yang pertama. Dan alhamdulillah saya bawakan salah satu kitab nanti untuk referensi. Ini saya tuliskan resumenya, ada beberapa dalil-dalilnya. Nanti silahkan dikopi saja, ya. Karena tadi tidak ada kesempatan untuk mengkopi dulu, ya. Di antara kitabnya saya berikan satu contoh hari ini, tapi beberapa kitab sudah saya tuliskan. Baik, mari kita mulai bahasan kita. Yang pertama tentang tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, di pembahasan tarawih ini kita akan bahas 5 poin penting seperti tadi telah diuraikan di muka, ya. Yang pertama tentang waktu tarawih. Waktunya kapan? Kita lihat dulu. Di sini tidak saya tuliskan karena ini umum. Silahkan nanti dilihat dalilnya, dicatat, boleh, ya. Dalil utamanya, saya buka di hadis dulu, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Siyam nomor hadis 37, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari
dalam kitab As-Siyam, kitab tentang puasa. Saya sudah bagikan kitab itu silahkan di copy. Terakhir saya simpan di As-Salam. Ya, itu boleh di copy dan itu kitab yang sangat langka. Imam Al-Bukhari punya satu buku khusus tentang puasa. Itu semua isinya hadis Nabi. Dari awal pembahasan sampai akhir, semuanya ada di situ. Ya. Insya Allah berbahasa Arab, simpan saja dulu. Ya. Silakan pelajari, nanti anak kita yang bacakan. Gak apa-apa, ya. Minimal nanti kita simpan, kita pelajari, baru kemudian kita bisa amalkan. Ya. Kalau sudah bahasa Arab mudah. Tadi Al-Adabul Mufrad yang dipromosikan ada berapa jilid? 2. Pilih mana? 2 jilid, 1 jilid? 2 jilid. 2 jilid 200.000, 1 jilid 75.000. Pilih mana? Sudah berubah. Ya. Ada 1 jilid 75.000, ya. Ada. Cuma pakai bahasa Arab. Ya. Artinya tidak mudah belajar itu, tidak mudah belajar itu, ya. Itu butuh tenaga, butuh keseriusan, butuh pengorbanan, butuh biaya, ya. Karena itu ketika ibu bapak datang ke sini, Allah mengapresiasi lebih. Dibandingkan orang cuma jalan saja atau ibadah tanpa ilmu, jauh pahalanya, jauh, yarhamukallah. Jauh pahalanya. Itu luar biasa, ya, dan seringkali saya sampaikan, tidak perlu diulang lagi, ya. Baik, kita mulai. Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis 37. Kemudian ini adalah tafsiran, kesimpulan dari ayat Quran di 2 surat terpisah, ya. Satu, Quran surah 73 Al-Muzammil, Al-Muzammil, terutama ayat ke-20-nya, ayat terakhir, ya. Jadi ada 20 ayat di Al-Muzammil, ayat 20. Yang kedua, Quran surah Al-Isra, surah ke-17, ayat 79 sampai dengan 80. Kalau mau disempurnakan boleh sampai 82 dengan baca Qur'annya. Baik. Ayat 79 sampai 80, kalau ingin disempurnakan sampai 82 dengan bacaan Qur'annya. Baik, mari kita uraikan. Izinkan saya untuk berdiri dulu karena saya akan menuliskan, ya. Al-Ihsan masih siap-siap menyediakan whiteboard yang langsung di belakang di sini. Dan itu sudah 3 minggu saya sampaikan, masih siap-siap sampai hari ini. Kalau besok sore nggak ada, saya bawa sendiri. Perhatikan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya sahih, kita hafal insyaallah. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana. Saya mulai dari sini dulu, ya. 1, kemudian ini 2. Perhatikan kalimatnya sebentar. Man, siapapun orang Islam. Kalau ada man, saya sering sampaikan, itu ismun mausulun. Ismun mausulun yadullu ala al-amiyah. Isim mausul, kata konjungsi yang menunjuk pada orang, tapi tanpa batas. Tanpa batas, ya. Mau besar atau kecil, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, ya. Kalau batasan ibadah tentunya dibatasi oleh balik, ya, balik. Tapi kenapa menunjuk menggunakan man? Ada isyarat di sini. Saking hebatnya Ramadan itu, jangankan yang balik, anak-anak kecil belum balik pun pengen ikutan tarawih. Itu diantara keutamaannya, ya. Baik. Nah. Yuk lihat sini. Man, siapapun qama Ramadhana, yang menunaikan qiyam Ramadan. Ingat, Nabi ketika menyebutkan salat yang kita sebut tarawih itu tidak pernah menyebut dengan tarawih. Rasulullah tidak pernah menyebut dengan tarawih. Nanti sahabat yang mengistilahkan dengan tarawih, ya. Rasul menyebutnya dengan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Jadi bahasa nabinya qiyam, qama, qiyam. Saya pecah dulu sebentar. Maaf sebentar, Ibu di belakang kelihatan jelas? Baik, kalau kurang jelas saya akan perjelas. Jelas sekali lagi? Jelas, alhamdulillah. Perhatikan sini. Jadi salat yang ditunaikan setiap malam Ramadan itu disebut dengan apa? Qiyam. Nah, qiyam ini salat yang dilakukan pada waktu malam, ya. Itu umumnya kalau di luar Ramadan bukan saat Ramadan, memiliki 2 nama. Di qiyam itu salat yang ditunaikan di malam hari dari mulai ba'da isya sampai menjelang fajar, waktunya terbentang, ya. Jadi salat yang ditunaikan dari mulai ba'da isya waktunya
sampai menjelang fajar, panjang sekali, terbentang waktunya. Itu disebut dengan qiyam. Nah, kalau di luar Ramadan, qiyam itu punya dua sifat. Sifat pertama, langsung ditunaikan setelah Isya tanpa diawali dengan tidur. Jadi kita tidak tidur dulu. Setelah Isya, mau sholatnya jam 8, jam 9, jam 10, bahkan mungkin ada yang sedang perjalanan, tiba di rumah jam 2 malam, dia belum tidur, kemudian ingin sholat, maka ini sifat yang pertama disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan istilah qiyamul lail, itu artinya salat yang ditunaikan di malam hari ba'da Isya, tapi tidak diawali dengan tidur terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Misal contohnya di Quran surah Al-Muzammil tadi dicatat, yang ayat ke-20 itu. Inna rabbaka wa ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail wa nisfahu wa thulutsahu. Sungguh Muhammad, Tuhanmu itu Maha tahu. Walaupun kau nabi, rasul, sudah cukup dijamin masuk surga, enggak ibadah sunnah pun cukup bagi engkau menghadap Allah tanpa hijab. Allah, engkau masih mau bangun malam juga, masih mau menunaikan ibadah sunnah juga. Kadang-kadang engkau bangun di bawah 2/3 malam, itu maksudnya ba'da Isya, ya. Kadang-kadang engkau bangun di pertengahan malam, kadang di ujung malam. Seorang nabi, rasul dijamin masuk surga bebas dari kesalahan, masih mau menunaikan ibadah sunnah kata Quran. Dan nanti kita akan lihat bagaimana sifat salatnya nabi itu. Masih mau bangun. Kita bukan nabi, bukan rasul, surga nggak ada jaminan, ya, hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan, masya Allah. Kadang-kadang jangankan yang sunnah, yang wajib saja sebelum Ramadan sering terlambat, makanya dilatih selama sebulan jangan terlambat lagi. Walaupun cita-cita paling elit masuk surga dengan Nabi, tak tanggung tingkat tertinggi surga Firdaus. Antrinya di mana itu ya? Ya lihat, jadi ini qiyamul lail. Yang kedua, kadang ada situasi kita datang ke rumah capek, luar biasa, sibuk dan sebagainya, perlu istirahat. Lalu malamnya kita bangun, ingin menunaikan sholat, kita bangun 1:30, kita bangun jam 3, kita bangun 3:30. Boleh nggak kalau mau sholat? Boleh. Maka sholat yang dilakukan setelah kita tidur sejenak itu disebut dengan tahajud. Tahajud. Dalilnya Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 79 sampai dengan 80-nya itu. Kalau disempurnakan sambil baca Quran berarti sampai ayat 82. Wa minal laili, dan di antara sementara malam, silahkan bebas pilih. Min di sana litab'id, menunjuk pada sebagian untuk memilih, ya. Wa minal laili, dan di antara sementara malam, fatahajjad. Silahkan tidur dulu, malamnya bangun. Alhamdulillah. Ya. Tidur dulu, malamnya bangun. Jadi silahkan atur. Kalimat Qur'annya menggunakan min, maksudnya dilihat, direncanakan apakah akan bangun sebagian malam mulai 1:30, apakah 1:30, 1:30, nanti diukur. Kalau mau bangun 1:30 tidurnya jam berapa? Kalau mau bangun 2:30 tidurnya jam berapa? Saya sudah pernah terangkan ini dalam batasan sifat tahajud Nabi SAW. Silahkan dirujuk kembali rekamannya, ya. Nah, poinnya, kalau Anda bangun kemudian menunaikan salat, maka salat disebut dengan apa? Tahajud. Fatahajjad bihi. Silahkan bangun tunaikan tahajud. Jelas sampai sini? Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat Ramadan, kedua nama ini itu dipersingkat oleh Nabi, dipersingkat dengan satu kata saja, satu istilah. Qiyam Ramadan. Jelas? Di sifat salat di luar Ramadan ini, mau sebelum tidur, langsung setelah Isya, ataupun istirahat dulu, maka Rasulullah SAW memberikan satu nama yang sangat singkat. Qama Ramadana, Qiyam Ramadan. Perhatikan. Kenapa Nabi tidak menyebutkan satu nama saja? Misalnya, man qama bil laili, siapa yang menunaikan qiyamul lail. Kalau Nabi menyebutkan qiyamul lail satu nama saja, itu berarti sholat malamnya harus dilakukan langsung ba'da Isya tanpa diawali dengan tidur. Anda kalau sholat kemudian tidur dulu baru malamnya bangun, itu tidak termasuk ibadahnya. Kalau Nabi menyebutkan man tahajjada fi lailati Ramadan, siapa yang tahajud di malam Ramadan, artinya sholatnya harus ditunaikan setelah kita tidur dulu. Tapi Masya Allah, Rasulullah mengerti dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah, diberikan tanabbu. Tanabbu itu gambaran berita yang akan datang, ya. Nabi hadir 15 abad sebelum kita datang, peristiwa-peristiwa setelahnya digambarkan oleh Allah. Tanabbu, orangnya disebut dengan Nabi, berita besarnya disebut dengan Naba, peristiwanya disebut dengan tanabbu. Nah, Nabi itu mengerti. Zaman Rasulullah beda dengan zaman kita sekarang.
Nggak terlalu banyak pekerjaan pada masa Rasulullah. Tempatnya singkat. Masya Allah, aktivitasnya di sekitaran itu saja. Karena itu Nabi melihat, ada yang bisa bangun malamnya, silahkan malam lakukan. Malam lakukan. Setelah tidur dulu, malamnya bangun. Tapi ada satu kondisi barangkali, yang para ayah pulang dari kantor, terjebak macet, baru sampai rumah jam 10 malam. Masya Allah. Mau ke masjid, masjid sudah bubar dari jam 9. Masih ada kesempatan sholat? Masih, silahkan, fleksibilitasnya terbuka. Anda boleh istirahat dulu, tidur dulu, bangun tengah malam, tunaikan sholat pada saat itu. Itulah rahasianya kenapa Rasulullah menggunakan satu kata yang singkat ini, ingin memberikan kemudahan kepada kita. Ingin Anda menunaikan ba'da isya, silahkan. Ingin tunaikan di pertengahan malam, tidur dulu, silahkan. Itu adalah kemudahan bagi kita untuk memilihnya. Jelas sampai sini? Yang salah, yang tidak salah. Baik. Kalau Anda tanya, mana yang paling afdal? Ya. Sebetulnya kalau yang paling afdal, kalau bisa melakukannya, dan itu normal, wajar sifatnya, tidak ada kesibukan yang lain, itu di pertengahan malam. Ya. Kalau tidak ada kesibukan yang lain. Tapi kalaupun ada kesibukan yang lain, maka Nabi membuka peluangnya. Ya. Apa dalilnya Ustaz? Ya. Disebutkan langsung di dalam Quran surah Al-Muzammil tadi ayat yang ke-6-nya. Inna nasyi'atal laili. Kalau kita bangun di malamnya itu, ya, hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sentuhan ke hatinya itu lebih melekat. Bacaannya lebih terasa ke dalam jiwa. Contoh, sholat jam 8 malam dengan jam setengah 3 malam, lebih terasa mana? Setengah 3, karena setengah 3 sholat sendirian, jam 8 diimamin, panjang bacaannya. Kapan selesainya? Kapan selesainya? Misal saja ya. Tapi poinnya, karena aktivitas lebih berkurang, tidak banyak ribut-ribut, konsentrasi kita dengan Allah itu lebih tersambung. Itu sekiranya bisa, besoknya tidak ada aktivitas, bisa diatur. Itu silahkan. Tapi prinsipnya waktu terbuka. Ya. Jadi jangan lagi sekarang ada perbedaan, nabinya pertengahan malam. Tidak. Ya. Dilakukannya setelah isya. Tidak begitu, terbuka. Yang mau tengah malam silahkan, yang mau ba'da isya langsung silahkan. Sesuai dengan kadar aktivitas dan kemudahannya. Jelas sampai sini? Dalil sudah disampaikan, persoalan sudah dibahas, jadi jangan pernah muncul persoalan lagi. Ya. Baik, jadi yang ba'da isya langsung boleh, ya. Kemudian yang tengah malam juga boleh. Kalau ada, ini pertanyaan kemarin, Ustadz, kalau saya terlambat datang jam 10, ya, apakah taraweh dulu atau isya dulu? Isya dulu, karena qiyam itu dilakukan setelah isya, ya. Jadi nggak ada ceritanya taraweh dulu baru isya, ya, itu tidak ada. Ya. Jadi qiyam dulu, taraweh dulu, isya dulu baru taraweh atau qiyam. Sekarang kita masuk pada jumlah rakaat tarawih, jumlahnya. Ini butuh konsentrasi serius, ya. Jadi handphone silentkan dulu, fokus ke sini, lihat, khawatir nanti keliru nanti ya dalam memahaminya. Ini butuh konsentrasi yang sangat serius tentang jumlah rakaat ini, ya. Karena nanti kita akan mencoba sifat sholat seperti Nabi. Ingin seperti Nabi atau mirip-mirip Nabi? Mirip. Belum apa-apa sudah putus asa itu mirip-mirip Nabi. Kita lihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar. Baik. Sekarang jumlah rakaat tarawih kita akan bagi pada 3 pembahasan. Yang pertama adalah kaidah umum. Ya, kaidah umum. Jadi umumnya jumlah rakaat dari Nabi berapa itu batasannya. Ya. Yang kedua dari kaidah umum ini yang sering dilakukan Nabi. Ya. Misal Nabi menyampaikan jumlah rakaatnya misalnya sekian, tapi praktek Nabinya berapa? Ya. Nah, praktek Nabi ini nanti akan menjadi standar amalan. Oke? Dan yang terakhir nanti sifat sholat Nabinya. Walaupun rakaatnya misalnya ada yang 11, 23, bahkan 36, 40, tapi bagaimana cara menunaikannya? Ya. Jangan-jangan ada sholat yang banyak ditunaikan, tapi tidak seperti Nabi menginginkannya. Baik. Kita ambil kaidah umum dulu, hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar nomor hadis 749. Perhatikan kalimatnya. Sholatul laili, sholat yang ditunaikan di malam hari itu, ya. Baik qiyamul lail ataupun tahajud atau qiyam Ramadan, masna. Perhatikan cara menerjemahkannya, jangan keliru, karena di sini seringkali ada perdebatan. Minimal tunaikan dengan 2-2. Okay? Sholatul laili, sholat malam itu, masna, minimal tunaikan dengan 2-2. Karena nanti Nabi pun pernah melakukan 4-4. Ya. Maksudnya begini,
Nanti kita akan bahas di hadis Muslim nomor hadis 738 misalnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu pernah Nabi melakukan 4 kemudian 3 ya. Nanti Nabi juga pernah melakukan 2 ditutup dengan 1. Ada yang 3 witirnya, ada yang 5 witirnya. Tapi prinsipnya kalau Anda ingin melakukan sholat qiyam ini atau disebut dengan tarawih nanti, minimalnya berapa? 2. Jadi 2 kali salam bangun lagi. 2 rakaat salam bangun lagi. Jangan sampai 1, jangan kurang dari itu ya. Misal 1 rakaat salam bangun lagi. 1 rakaat salam bangun lagi. Itu tidak ada ya, itu witir namanya. Jelas sampai sini? Baik. Salatul laili, salat yang dilakukan di malam hari itu matna, minimal lakukan 2 ya, rahmakallah. Fa idza khasya ahadakumul fajra, maka bila khawatir fajar cepat datang, ketika kita sedang salat 2 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi. Kemudian lihat jam, ya Allah, 5 menit lagi sudah mau adzan. Khawatir kita, saking khusyuknya bacaan agak panjang, kalau diteruskan 2 rakaat lagi, fajar tiba, belum witir kita. Maka kata Rasulullah, falyutir rak'atan wahidah. Maka segera witir dengan 1 rakaat. Nah, di sini ada 3 poin penting yang mesti kita garis bawahi. Poin pertama, bahwa minimal salat tarawih itu tunaikan dengan 2 rakaat salam. Jelas? Baik. Poin kedua, ketentuan jumlah rakaat di hadis ini, ketentuan umumnya tidak ada batasan. Ya. Karena Nabi menyebutkan idza khasya ahadakumul fajra. Kalau khawatir fajar datang, karena ada orang yang saking khusyuknya, panjang bacaannya, barangkali dari ba'da isya saking enaknya itu sampai menjelang fajar. Tiba-tiba fajar datang, nanti kita lihat sifat salat Nabinya, ya. Ada yang begitu, ya. Karena itulah tidak ada jumlah batasan, mau berapapun silahkan. Tapi kalau sekiranya fajar akan datang saat kita salat, Masya Allah, maka segera witir dengan 1 rakaat. Ini bagian terakhirnya, ya. Yang pertama minimal 2 rakaat. Yang kedua tidak ada batasan. Dan yang terakhir, kalau tiba-tiba sedang salat datang fajar atau akan tiba fajar, maka segera witir berapa rakaat? 1 rakaat. Dari hadis ini kesimpulannya adalah jumlah rakaat salat tarawih itu yang disampaikan Rasulullah, ketentuan umumnya tidak ada batasnya. Jelas? Karena itu jangan berpandangan misalnya, maaf, yang 11, itu terlalu sedikit. Nggak tepat itu. Sahabat Umar aja 20, masa kita yang bukan sahabat cuma 11? Nah, misal. Yang 20 juga, maaf, itu terlalu sedikit. Karena Imam Malik yang paham hadis saja 36. Insya Allah. Ada yang sampai 40. Memang nggak ada batasan. Karena itulah semua ulama fikih, terakhir sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya, sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Syekh bin Baz misalnya, yang dari Saudi, mufti Saudi yang dulu, ya as-sabiq, itu sampai memberikan fatwa. Seorang, perhatikan, kalimat bebasnya lah ya, seorang yang kemudian saling menyalahkan jumlah rakaat dengan membatasi bilangan salat tarawih dari Nabi, itu tandanya orang yang belum paham dengan ketentuan agama. Tidak tepat intinya, tidak tepat. Ya. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita sudah paham jumlahnya berapa, jadi tidak perlu mempermasalahkan ya. Kalau ada yang 11, ada yang 23, di Mekah 23. Ya. Jadi kalau ada yang menyebutkan misalnya, maaf, yang 11 itu nggak seperti sahabat, salah itu. Nah, itu keterlaluan. Ya. Atau ada yang mengatakan yang 23 itu nggak seperti sunnah Nabi, bid'ah itu. Pak Umar melakukan bid'ah. Apa yang di Mekah salah semua. Ya. Bahkan di Madinah 36. Ada yang 40. Ya. Jadi hati-hati dalam kita memberikan kesimpulan, harus bersandarkan pada dalil. Ini bagian yang pertama. Nah sekarang pembahasan yang selanjutnya. Kalau tidak dibatasi ya Rasulullah, nanti orang akan beda-beda. Minimal 2, kalau gitu saya 2 aja. Ya? Boleh nggak? Boleh. 4 boleh nggak? Boleh. 6 juga boleh. Ya. Karena nggak ada batas maksimal, juga minimalnya 2, berarti boleh dong 2, gitu kan? Nah, bagaimana yang paling enak, yang standar, yang nyaman, yang kira-kira Nabi sering melakukannya? Dengan itu menjadi patokan amalan kita. Ya, Masya Allah. Ternyata Rasulullah SAW terekam dalam berbagai hadis itu seringkali mempraktikkan sholat malamnya dengan 11 rakaat. Dengan 11 rakaat. Kita sekarang mau masuk pada intinya. Hadisnya banyak ini ya. Ini poinnya. Ada yang 11 rakaat dengan 1 witir. Ada yang 11 rakaat dengan 3 witir. Ya. Ada yang 11 rakaat bahkan dengan 5 witir. Ya, dengan 5 witir, Masya Allah. Kita tuliskan beberapa yang populer saja. Yang 11 rakaat dengan 1 dan 3 witir. Saya kasih 2 saja hadisnya. Nanti kalau mau kopi silakan ya. Yang ingin soft copy-nya silakan datang sore nanti dalam kajian saya kasih, insya Allah.
Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi seringnya melakukan berapa rakaat? Yang sering dilakukan oleh beliau 11 rakaat. Bahkan ketika beliau melakukannya di rumah Aisyah, Aisyah sampai memberi kesaksian nanti di hadis riwayat Muslim nomor hadis 738. Ya. Nanti beliau sampai menyampaikan, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW di Ramadan atau di luar Ramadan melakukan salat malam selain dari 11 rakaat. Ya. Nanti kita lihat. Yang 11 rakaat dengan satu witir. Satu witir. Jadi teknisnya 2, kemudian 2, kemudian plus 1 witirnya. 10 tarawihnya, 1 witirnya. Ini ada dari Nabi. Yang paling populer ada di Abu Daud. Nomor hadis 1336. Ada juga Al-Muwatta karya Imam Malik. Nanti sore saya bawakan Al-Muwatta untuk jadi contoh, insyaallah. Nomor hadis 258. Contoh. Ini yang 1. Jadi 10 salat tarawihnya, qiyamnya, kemudian 1 witirnya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang misalnya 1 kali witir itu benar, ada contoh nabinya. Dan itu kesaksian. Dari mana ini? Dari Aisyah juga. Ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan. Jadi ini contoh yang pertama. Ya. Saya pilih yang paling dekat dengan Rasulullah saja, yang paling tahu kepribadiannya. Ya. Jadi ada yang di dalam rumah, itu Aisyah. Nanti ada Maimunah juga menyampaikan hadis yang sama. Ya. Nanti ada Ibnu Abbas, orang luar rumah yang selalu mengikuti Nabi. Ya. Nanti ada Ibnu Umar, kesaksiannya rata-rata 11 rakaat. Kita lihat. Nanti ada Abdullah bin Mas'ud yang langsung sholat di belakang Nabi saat di masjid. Ya. 3 orang nanti, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, kemudian ada satu lagi, siapa namanya? Hudzaifah al-Yamani, kemudian Abdullah bin Al-Mughirah bin Syu'bah. Hudzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud, dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Nanti salat di belakang Nabi saat berada di Masjid Nabawi. Kita akan lihat. Ya. Yang rumus kedua, 4 plus 3. 11 juga. 11. Ini misalnya paling gampang di hadis riwayat Muslim nomor hadis 738. Jadi 11 rakaat dengan 3 witir. 11 rakaat dengan 3 witir. Yang 3 witir ini dibagi rumusnya kepada 2 bagian, Bisa kita lakukan 4 kemudian 3. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat malamnya. 1, perhatikan, 4 rakaat. Jangan tanyakan bagaimana bagus dan panjangnya. Kemudian sholat lagi 4 rakaat. Jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Setelah itu beliau menunaikan 3 rakaat witir. Jelas sampai sini? Baik. Nah kadang 2 tutup dengan 3 ujungnya. Tutup dengan 3 ujungnya. Ya. Jadi yang 3 witirnya ini bisa ditunaikan 2 sampai 8. Ini kan 8 ya. Lihat bedanya. Kalau yang ini 10 plus 1. Yang ini 8 plus 3. Di 8 plus 3 bisa 4 plus 3, bisa 2 plus 3. Jelas sampai sini? Nah. Saya ingin komentari sebentar. Ada seorang alim, alhamdulillah kita doakan beliau dalam kebaikan dan diberikan kelembutan hati dan diluaskan ilmunya supaya bisa memberikan pencerahan. Menyampaikan bahwa 11 rakaat ini bukan salat tarawih. Ini salat witir. Pernah dengar pendapat itu? Ada yang menyampaikan ini bukan tarawih, bukan tahajud, tapi ini witir. Menurut saya, pandangan ini kurang sempurna. Saya tidak mengatakan salah, tapi kurang sempurna. Ya, kurang sempurna sebagai adab. Ya. Ini kurang sempurna. Karena kalau kita gabungkan kitab-kitab itu, alasan utamanya apa? Karena ini ditempatkan di bab witir katanya, di Al-Bukhari, di bab witir. Itu tidak tepat. Ya. Al-Bukhari itu mengulang-ulang pembahasan, ditempatkan di bagai pembahasan yang berbeda. Pertama kali menempatkan beliau tentang 11 rakaat itu di kitab tahajud. Nomor hadis 1417, itu di Al-Bukhari. Di jilid pertama, nomor hadis 1417. Kitab tahajud namanya, bukan kitab witir. Kitab tahajud, pembahasan tentang tahajud. Bahkan diulang lagi di sifat sholat tarawih Nabi. Ya. Di nomor hadis 2013, silahkan lihat. Ini 11 rakaat sholatnya. Ya. Kitab yang mana Ustaz? Terbitan Darul Hadis, warnanya merah. Jilid kedua, halaman 62 sampai 63. Ya. Disebutkan langsung di situ. Ya. Jadi ketika menempatkan di bab tahajud dengan sholat Ramadan, ini tandanya adalah bagian dari sholat
yang rakaatnya ditunaikan oleh Nabi termasuk qiyam Ramadan. Adapun kenapa diulang di bab witir, ini yang barangkali mesti selektif. Di bab witir ditempatkan kembali oleh Al-Bukhari, ingin menunjuk sifat witirnya Nabi yang 1 dengan 3 rakaat itu. Jadi bukan ingin mengatakan sholatnya 11 rakaat tahajud, bukan. Maksudnya Nabi kadang-kadang menunaikan witirnya dengan 1, kadang-kadang dengan menggunakan 3. Diulang lagi sebagai buktinya apa? Hadis ini dimuat kembali. Ya. Jelas sampai di sini? Nah, jadi, rahmatullah. Kalau ada yang menyampaikan kemudian witirnya Nabi 11 rakaat, buktinya hadis ini, menurut saya pendapatnya kurang kuat. Silahkan pendapat kita hormati, tapi kita pegang yang menurut kita anggap kuat. Jelas sampai di sini? Baik. Saya punya teman Ahmad Muzammil, Pak. Usia 38 tahun. Ahli Quran, hafal Quran, menemukan metode tahsin. Masya Allah, kalau Bapak Ibu tahsin itu ya di Indonesia, itu beliau dapat pahalanya. Ya. Nggak perlu Ramadan kamu Ahmad Muzammil, sudah banyak pahalanya. Sudah hafal Quran, orang baca kamu dapat, sudah diwafatkan saja oleh Allah itu. Sebelum Ramadan hari Kamis, setelah sholat subuh jam 5, bersin 2 kali, Pak. Kemudian tidur gak bangun lagi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Al-Fajr ayat 27 itu. Irji' ila rabbika radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, sudah banyak amalannya. Ayo pulang, jangan lama-lama di dunia, capek. Kita belum nyusul itu ya, insyaallah. Diwafatkan gak dapat Ramadan, gak perlu Ramadan lagi. Cuma bersin 2 kali, kemudian tidur gak bangun lagi. Bapak bersin berkali-kali belum meninggal juga itu. Hati-hati. Tadi Mas baru 1 kali itu ya, 1 kali bersin lagi. Ya. Kita masih butuh Ramadan. Kalau sudah dikasih Ramadan gak mau tarawih juga, gak mau baca Quran juga, hati-hati. Nanti saya sebutkan 1 hadis sahih itu di akhir. Disebut terlalu itu oleh malaikat Jibril. Yuk lihat sini. Jadi kesimpulannya, Nabi SAW berapa rakaat? 11 rakaat. Bisa dipilih ya. Waktunya bisa setelah Isya atau pertengahan malamnya. Boleh menggunakan 11 formasinya 2-2-2 kemudian 1, atau 2-2-2 kemudian 3, atau kemudian 4-4 kemudian 3. Tidak ada masalah di sini karena Nabi mempraktikkan. Jadi yang 4-4-3 jangan menganggap ringan yang 2-2-1 atau 2-2-3 ya, dan menyimpulkan Nabi tidak begitu. Bukan begitu. Kita yang belum tahu hadisnya ya. Disilahkan. Boleh. Saya tidak ingin meninggalkan persoalan dulu. Dalam 2-2-2 kemudian ujungnya 3. Yang 8 ini kan ada 2 rumus ya. 4-4-3 kemudian 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3. Timbul pertanyaan, yang 3 ini dibagi 2 plus 1 atau langsung 3? Jangan dulu dijawab, kita lihat dulu bahasannya. Kita lihat dulu. Ada yang membagi 2 plus 1 ya. Menyandarkan pada hadis Ibnu Umar. Bukan dari Nabi langsung, tapi dari Ibnu Umar ya. Beliau kemudian pernah melakukan sholat, nampak, ya, saya bahasanya nampak membagi 2. 2 dulu, kemudian 1. Yang 2-nya disebut dengan syafa'. Dari hadis ini sementara saudara kita berijtihad, kalau witir itu menggunakan 3 rakaat, maka bagi 2. Pertama 2 rakaat, kedua 1. Pernah menemukan yang seperti ini? Ada. Nah, setelah diteliti, menurut pendapat yang terkuat, kami berpandangan pendapat terkuat, dari praktek sholat witir Nabi, itu hampir tidak pernah membagi, jarang. Bahkan pernah Nabi sholat 5 rakaat witirnya, itu nggak dibagi. Nggak pernah salam, bahkan nggak ada tahiyatnya. 1 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi, 3 rakaat bangun lagi. Baru setelah yang kelima baru beliau salam. Nah, baiknya, jadi ini menguatkan bahwa yang ini agak lemah dalam pandangan dibagi itu. Dari sisi yang pertama dalilnya kurang menguatkan karena ini pandangan Ibnu Umar, ya, tapi tidak nampak langsung dari Rasulullah. Ini pun penafsiran, multitafsir. Yang kedua, dari mana multitafsirnya? Perhatikan. Yang 2 ini disebut dengan syafa'. Syafa', salat syafa'. Ketika kami bertanya apa yang 2 ini syafa'. Yang ini witir tunggal. Nah, di sini segi kesalahpahamannya. Sebetulnya yang dimaksudkan 2 dibagi 1, 2 ditambah 1 ini atau yang 3 rakaat, sebetulnya bukan membagi 3 dibagi 2 atau dalam witir, bukan. Itu ingin menunjukkan salat yang di atas ini 10 rakaat. 10 rakaat plus 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Salat yang menggenapkan bilangan genap yang dilakukan sebelum witir, yang menggenapkan bilangan tarawih, itu disebut dengan syafa'. Syafa' itu namanya genap. Jadi bilangan terakhir yang menggenapkan.
baru ditutup dengan witir. Nah 3 yang 2 plus 1 ini hakikatnya ini sholat syafa. Syafa yang dimaksud bukan witir dibagi 2, tapi penutup dari rangkaian sholat genap yang telah dilakukan. Jelas sampai sini? Baik, ini pemahaman dalil yang kedua. Ya. Yang ketiga, dalilul akli, dari sisi rasionalitas. Coba perhatikan sini. 3 dibagi 2, 2 kan takbir, kemudian setelah 2 rakaat salam ya. Plus 1 lagi kan, bangun lagi. Nah, saya mau bertanya begini. Perhatikan dalam kaidah fikih, semua kitab fikih menyampaikan sama. Salat itu definisinya muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir. Wa muhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salam. Artinya saat kita salam itu salat selesai. Kalau dilakukan lagi salat, berarti membuka salat yang baru. Saya mau tanya, Anda ketika 3 dibagi 2 plus 1, yang 2 salat apa? Kan sedang witir ya? Witir. Witir dibagi 2, 2 plus 1. Witir itu apa artinya? Ganjil. Yang 2 salat apa? Nah, ini yang jadi persoalan. Ini belum bisa terjawab. Kita tidak menyalahkan, tapi ini belum bisa dijawab. Belum bisa dijawab ya. Karena definisi salat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Artinya kalau Anda misalnya melakukan pembagian 2, salat itu sudah ada 2 salat di situ. 2 salat. Yang 1 ganjil, yang 1 lagi genap. Nah, yang ini yang genap sholat apa? Karena witir itu artinya ganjil. Jelas ya? Nah, karena itu mayoritas ulama lebih memandang bahwa kalau melakukan 3 itu langsung sekaligus tanpa dengan tahiyat. Sekalipun tidak harus menyalahkan yang dibagi 2, karena itu ijtihad saja, silahkan. Kita menghormati itu, ya. Jangan setelah kita witir, tetangga kita 2 plus 1, oh, saya seperti Nabi, itu enggak tuh. Ya. Nah, saat bilang itu enggak, itu pahalanya dipindahkan sama yang kita bilang itu. Hadisnya sahih. Hadis Muslim nomor hadis 5611 dari Abu Hurairah. Hati-hati ya, hati-hati. Awas. Satu kali Nabi bertanya pada para sahabat, sedang kumpul-kumpul begini, kata kesaksian Abu Hurairah. Atadrunal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, qulna ya Rasulullah, perhatikan. Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut itu yang sudah nggak punya uang sepeser pun, tak ada aset sedikit pun. Logis ya? Uang nggak punya, aset tidak ada. Kata Nabi, perhatikan, al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku, garis bawahi, umatku. Nabi tidak mengatakan umat Musa, umat Isa, tapi umatku. Jadi ada orang yang mengaku umatnya Rasulullah, tapi bangkrut di akhirat nanti, amalnya bangkrut. Siapa mereka? Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, datang di hari kiamat dengan pahala solat yang banyak ditunaikan. Solatnya rajin. Wasyamin, puasanya rajin. Jangankan yang fardu, yang sunnah dikerjakan. Wa zakatin, zakat tidak pernah tertinggal. Cuma sayang, perhatikan. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuma sayang juga dia solat tapi suka mencela orang lain. Wa qadhafa hadza, pernah nuduh orang lain. Wa akala mala hadza, mengambil harta orang lain tanpa hak yang dibenarkan. Masya Allah. Sholat ke masjid, begitu keluar dari masjid, kayaknya sendal saya, padahal bukan. Datang nggak pakai sendal, pulang pakai sendal, tidak hak. Wa daraba hadza, senang berselisih. Baru mau sholat sudah berselisih. Istau, ada yang belum rapat. Rapatkan tuh. Emang kenapa? Baru mau sholat itu belum dapat pahala sudah berselisih. Ya. Masya Allah. Wasafaka dama hadza, bahkan yang puncaknya ada yang menumpahkan darah dan menyebutkan nama Allah di situ. Allahu Akbar, tembak orang. Allahu Akbar, bunuh orang. Allah, tanpa dibenarkan, Perhatikan, yang seperti ini tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kalau ada orang berbuat satu kebaikan lalu berbuat kejelekan, maka kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dizalimi itu. Ibu bapak tarawih, begitu keluar dari sini ada orang yang lewat misalnya, kita celah. Kamu usia sudah dewasa nggak tarawih juga, apa nggak malu sama Allah? Masya Allah. Dihabisin itu satu paragraf. Dah, orang itu belum sholat. Saat kita selesai sholat, itu pahala kita langsung diberikan pada orang tadi. Padahal orang itu belum sholat. Ternyata diketahui sholatnya nanti malam. Tuh, belum sholat aja udah dapat pahala. Ya, Masya Allah, hati-hati tuh, hati-hati. Saya hari Ahad lalu itu satu sesi dengan Agim itu. Jadi beliau menyampaikan pengalaman. Satu kali saya menegur seorang bapak di masjid, katanya kan, orang baca mushaf pegang, beliau cuma begini saja. Ditegur oleh Agim ini, Pak atau Cing, katanya sudah sepuh, ya baca-baca Quran, ya dipegang atau mushaf, demikian.
Dijawab oleh beliau, punten, katanya, Dabi menuju murojaah. Saya lagi murojaah. Murojaah itu artinya Qurannya sudah hafal, lagi diulang-ulang. Dari situ saya kapok, nggak nagur lagi katanya. Hati-hati itu. Ya, mohon maaf Agim ya kalau lihat tayangan ini, kita bersahabat, mohon izin. Lihat sini. Perhatikan. Jadi hati-hati ya. Setelah kita tunaikan ini dengan baik, mau sifatnya 3, ya, mau sifatnya 1 itu silahkan. Tapi yang paling kuat kalau 3 tunaikan langsung tanpa jeda atau pembagian di situ. Selesai sampai di sini jelas? Kita teruskan sifat sholat nabinya. Jumlah rakaat jelas, standar nabinya jelas. Sekarang sifat sholat nabinya. Nanti dari sifat sholat nabi ini kita akan lihat bagaimana bisa menjadi 20 dan seterusnya. Baik. Saya berikan beberapa dalil dulu untuk pegangan. Ya. Misal nanti hadis riwayat Muslim, kebanyakan di Muslim. Nomor hadis 730 itu dari Huzaifah al-Yamani. Kemudian nanti ada nomor hadis 765 dari Aisyah radhiyallahu anha plus yang 738-nya. Jadi ada 2 hadis nih. Muslim nomor hadis 738 dengan 765 dan yang terakhir dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, bersamaan dengan Ibnu Mas'ud nomor hadis 772. Yuk kita perhatikan. Kita ambil sahabat Nabi dulu yang paling bagus bacaan Qur'annya, dekat dengan Nabi, sampai kadang-kadang dimintakan oleh Rasulullah untuk membaca Quran. Nanti kalau Bapak Ibu belajar ilmu Al-Quran, hadis ini sering disampaikan. Ada 2 sahabat yang terkenal suaranya indah. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, sampai Rasulullah pernah minta dibacakan Quran. Yang kedua Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sedang baca Quran, sampai Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha istri beliau itu sampai mendengar-dengar begini, sampai selesai, berjam-jam itu. Mendengarkan sampai selesai bacaan Qurannya. Masya Allah. Nanti kita bahas di lain waktu ya. Poinnya, perhatikan. Al-Mughirah bin Syu'bah pernah menyampaikan kesaksian plus Hudzaifah al-Yamani dengan Abdullah bin Mas'ud. Kami pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau hari-hari pertama sholat di masjid itu, bermakmum ketiganya. Perhatikan kata Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika takbir, selesai Fatihahnya membaca 100 ayat. Rakaat pertama 100 ayat surah Al-Baqarah. Seorang nabi, rasul, ya, dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, surga tingkat tinggi. Rakaat pertamanya 100 ayat surah Al-Baqarah. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya menduga akan ruku, ternyata masih nyambung, belum selesai ceritanya. Ternyata bukan 100 ayat, nyambung lagi. Sampai Ali Imran, saya duga ternyata akan ruku, ternyata nyambung lagi. Berakhirnya baru di An-Nisa ayat 176. Jadi satu surat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul, salat qiyamnya itu rakaat pertama minimal 5 juz 4 halaman. 4 halaman. Sampai An-Nisa ayat 176. Masyaallah. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya duga akan ruku, ternyata terus lagi. Saya duga akan ruku, ternyata terus lagi. Besoknya mereka nggak ikutan lagi. Nabi sudah sendirian dan pulang ke rumah. Gak ikutan lagi. Bukan capek maksudnya. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, perhatikan kesaksiannya. Saya khawatir kurang khusyuk karena terus menduga ini Nabi kapan rukunya. Akan ruku tidak lagi. Saya khawatir punya prasangka tidak baik pada diri saya. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Jelas sampai sini? Nah, sekarang perhatikan. Hati-hati yang senang dengan sunnah Nabi. Gerakan, perhatikan sifat sholat Nabinya. Rasulullah melakukan gerakannya kata Aisyah nomor hadis 738-nya dan 765 ya. Beliau melakukan 4 rakaat kemudian 3. Perhatikan. La tas'al an husnihin antulihinna wa husnihinna. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Maksudnya ketika membaca indah suaranya, enak luar biasa ya. Ada sahabat sampai menyampaikan, saya belum pernah mendengar bacaan sebagus suara Nabi, kasautin Nabi ya. Masya Allah. Kata Aisyah, jangankan bacaannya, gerakannya pun tenang. Begitu bergerak tenang, bangun lagi tenang, Masya Allah. Ada riwayat menyampaikan sampai-sampai lama rukunya itu sama dengan berdirinya. Lama rukunya itu sama dengan berdirinya Rasulullah SAW. Dan setelah selesai beliau di rakaat-rakaatnya itu, 2 rakaat misalnya selesai, itu duduk dulu, tidak langsung berdiri. Menenangkan diri, mengevaluasi, mengingat dosa-dosanya, lalu mulai membacakan hadis yang kita kenal sampai sekarang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf.
mencintai orang-orang yang minta maaf. Mohon maafkan kesalahan-kesalahan yang saya bawa sampai dengan malam ini. Allah. Perhatikan, Nabi masih merasa punya salah. Lalu setiap rakaatnya beliau duduk dulu, bermuhasabah, introspeksi, mengoreksi diri. Nah, gerakan-gerakan yang disertai dengan duduk, ada ketenangan gerakannya, bacaan meresap ke dalam jiwa, itu disebut dengan tarwihah. Tarwihatun. Kalau 1 kali, kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan tadi Rasulullah sampai dengan 11 kali, Masya Allah, dijamakkan menjadi tarawih. Gak pakai oh. Tarawih. Nah, lihat. Jadi tarawih itu sebetulnya bukan nama sholat, tapi sifat sholat. Maksudnya, di sifat sholatnya Nabi yang disampaikan kepada kita. Kalau kita ingin sholat seperti Nabi qiyamnya, maka mohon satu bacaannya itu baca yang tenang, kata Aisyah. Kalau bisa panjang diperpanjang. Sudah nggak pernah ke masjid, jarang baca Quran, masuk ke masjid mau tarawih masih protes juga, 1 halaman kepanjangan. Ya. Padahal itu cuma 1 ayat. Al-Baqarah 282 kan? Itu 1 ayat, itu 1 halaman. Kepanjangan, pengen dipotong juga. Ya Allah. Kapan lagi mau ibadahnya? Ya. Ayo baca yang nikmat, tapi poinnya adalah ketenangan, ketentraman. Setiap duduknya diam dulu, baru bangun lagi. Itulah tarawih. Nah, para sahabat mempopulerkan istilah ini, bukan qiyamnya, ingin betul memastikan bahwa sholat kita itu seperti sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tergesa-gesa bacaannya, jangan tergesa-gesa gerakannya. Ya. Jadi kalau misalnya mohon maaf, ya sifat-sifat sholat yang bukan terlalu cepat, terlalu kilat. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 20 rakaat 15 menit. Itu bukan tarawih namanya. Bukan tarawih, bukan tarawih. Ya. Dan secara fikih bermasalah, minimal harus diulang. Secara fikih bermasalah. Bagaimana bisa khusyuk, bagaimana bisa tumakninah, bagaimana gerakan bisa baik, itu sudah melanggar ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, saya teruskan dulu. Jadi ini kenapa disebut dengan tarawih, untuk memberi petunjuk kepada kita, berapapun rakaat yang dilakukan tunaikan dengan tentram, nyaman. Nabi berapa rakaat? Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Itu yang sifat sholat Nabi. Sunnah Nabinya, maksud poinnya itu agak diperpanjang, tenang bacaannya. Jelas? Oke? Nah, sekarang saya teruskan dulu. Pada zaman Umar ibn al-Khattab, ini sahabat ketika meriwayatkan ini, mereka punya kebiasaan ini, sudah paham. Dilakukan, diikuti Rasulullah. Ya. Pindah hadisnya, Al-Bukhari nomor hadis 2009 plus 2010. Al-Bukhari nomor hadis 2009 dan 2010. Di kitab Darul Hadis yang warnanya merah, ada birunya atau hijaunya sedikit, ya. Itu di jilid kedua halaman 62. Bismillah. Perhatikan. Sahabat terbiasa meniru sifat salat Nabi, terutama 2 imam besar tadi, baik Abdullah bin Mas'ud ataupun Ubay bin Ka'ab dan sahabat yang lain. Tibalah di masa Umar, karena belum dijelaskan ketentuan pelaksanaannya, yang dimaksudkan ataukah berjamaah ataukah sendirian. Karena Nabi 3 hari pertama pernah berjamaah. Nabi datang, sahabat ikut. Hari berikutnya tambah banyak, hari berikutnya tambah banyak. Sehingga Nabi memutuskan saya sholat di rumah. Bukan ingin melarang jamaah, tapi khawatir sholat itu jadi wajib. Disenangi Allah jadi wajib. Di poinnya, yang diprioritaskan berjamaah poinnya. Ya. Cuma karena khawatir menjadi wajib, Nabi kembali ke rumahnya. Dari sini sampai ke zaman awal Umar bin Khattab terlihat orang mengambil kesimpulan beda-beda. Ada yang menyimpulkan berjamaah begitu masuk masjid, ada sebagian berjamaah, sebagian sendiri-sendiri. Jadi nggak beraturan. Ya. Ada yang berjamaah di pojok kanan, jamaah kiri di belakang sendirian, ya masing-masing. Umar tidak nyaman melihat itu. Saya persingkat saja di 2 hadis ini, nomor hadis 2009 dan 2010 di Al-Bukhari. Kemudian Umar berinisiatif berijtihad. Dikembalikan kepada ketentuan yang pertama, yang 3 hari Nabi di masjid itu, ya. Masya Allah, dihimpun jadi satu, semua mesti di masjid berjamaah, yang sanggup ke masjid. Ditunjuklah Ubay bin Ka'ab untuk mengimami. Disitulah mulai pertama kali kembali orang-orang ke masjid. Yang jadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab.
Ubay, saya tadi sudah ceritakan, Masya Allah, karena beliau sangat disukai bacaannya oleh Nabi, tahu sifat salat Nabi, diimami 11 rakaat. Dan persis sifat salat Nabi. Ya. 1 rakaatnya panjang, kan? 2 rakaat yang pertama mulai terus disempurnakan ayat-ayatnya. Besoknya jamaah mulai menurun. Karena nggak kuat berdiri, Akhirnya dilihat oleh Umar, kenapa begini? Oh, nggak kuat berdiri, terlalu lama berdirinya. Umar melihat lagi bagaimana caranya supaya mereka tetap berjamaah ke masjid. Suratnya tetap sama jumlahnya, misal 30 juz juga, ya, 30 juz, tapi kuat berdirinya. Maka Umar kemudian mendalami hadis yang di Muslim tadi, nomor hadis 749, yang saat Nabi menyampaikan salatul laili matna matna, ya, salat malam minimal 2-2, tidak ada batas. Tapi kalau fajar mau datang segera witir 1 rakaat. Jelas sampai sini? Maka Umar menempuh cara, misal kalau 5 juz 4 halaman dibaca dalam 1 rakaat, rakaat pertamanya maksudnya, orang kecapean berdiri, bagi 2, jadikan 2 rakaat. Maksud? 5 juz 4 halaman bagi 2, ya, kira-kira lah, dikira-kira saja 2,5 juz misalnya, 2,5 juz 2 halaman misal, ya. Jadi setiap 1 rakaatnya 2,5 juz, tapi konsekuensinya rakaat bertambah, ya. Yang 1 menjadi 2, mengambil dasar dalil tadi. Karena Nabi 10 tadi, 10 kan? Ya. Kemudian beliau lakukan itu di tiap rakaatnya, bacanya cukup panjang, dibagi 2 oleh Umar. 10 kali 2 berapa? 20. Dari situlah kemudian jumlah rakaatnya ditambah, tapi bacaannya tetap sama. Itu ijtihadnya Umar bin Khattab. Jadilah kemudian dari situ 20 rakaat plus witirnya. Kadang 1, kadang 3. Sampai sekarang itu diabadikan di Mekah dengan 23 rakaat. Karena presiden yang minta, khalifah yang minta, semua sahabat ikut pada masa itu, tapi tidak menafikan yang 11 itu, karena nanti ada yang kembali juga 11, ya. Nah, karena itu kita simpulkan, kalau ada orang yang menunaikan 20 rakaat, sebetulnya misi pertamanya bukan ingin memperbanyak jumlah rakaat, misi pertamanya, ya, awalnya supaya kuat berdiri dengan jumlah bacaan yang sama dibacanya seperti Nabi, ya. Jadi kalau Nabi baca 30 juz misalnya, 20 rakaat pun 30 juz juga. Cuma supaya berdiri nggak kelamaan, dibagi 2, ya, jumlah bacaannya. Jelas sampai di sini? Nah, yang di Madinah, aduh, lama juga berdirinya. Imam Malik mengusulkan sudah tambah lagi 36. Masya Allah, ada yang kurang juga 40. Perhatikan para sahabat, tabi'in, salafus soleh, para ulama, mereka ketika ingin menambah rakaat pun motifnya bukan ingin cepat-cepat. Motifnya itu bagaimana salatnya seperti Nabi, masih panjang juga, bisa dikejar dan tidak keluar dari ketentuan yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Jadi inilah asalnya di zaman Umar kenapa 11 bisa menjadi 20 dan seterusnya. Di Madinah sampai sekarang 36, ya. Kita mempertahankan yang 11 karena itu bagian dari sifat salat Nabinya dari sisi jumlah rakaat, maka tidak ada persoalan di sini. Yang 11, yang 20, yang 36 bahkan 40 silahkan, tapi poin utamanya tunaikan dengan tarawih. Jadi aneh kalau yang 11 rakaat selesainya jam setengah 9, ya, yang 20 rakaat jam 8 sudah selesai. Itu aneh namanya, ya, aneh. Tapi lebih aneh lagi, sudah sedikit pengen cepet, ya. Nah, ini barangkali penting untuk kita koreksi di sini. Saya pernah mengalami itu, tidak perlu saya sebutkan daerahnya, ya. Di awal-awal saat masih kecil diimami oleh seorang senior tingkat tinggi, Masya Allah, madnya pun mengambil paling panjang, mad arid di sukunnya langsung 6. Padahal sunnahnya, kalau sunnah itu banyak rakaatnya ya 2 lah, paling banyak 4. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Allah, itu baru rakaat pertama. Begitu waladhdallin selesai, saya masih kecil itu, sudah tegang di belakang. Yasin lagi saya pikir. Allahu Akbar. Ini masalah. Itu yang jadi persoalan, ya. Baik, mengambil awal-awal ayat saja itu penting diperhatikan. Ada itu ya di satu wilayah di Turki, ya. Salatnya kilat, ya. Memang benar secara fikih, tapi tidak tumaninah, persoalan juga. Qaf, Allahu Akbar. Taha, Allahu Akbar. Jadi kalau pengen begitu ke Turki aja ke sana, ya.
Baik. Jelas sampai di sini? Baik. Jadi kita simpulkan dulu, salat kita ya mengikuti sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak ada batasan jumlahnya, kita mencoba mendawami ya apa yang diistiqomahkan oleh Nabi dengan 11 rakaat, tapi sifat salatnya tenang, nyaman, perpindahannya dilakukan dengan cara yang baik. Setuju? Siap mengikuti Nabi? Baik. Imam Al-Ihsan malam ini ya, siap. 1 rakaat 1 juz. Atau mirip-mirip Nabi? Mirip-mirip Nabi. Teruskan. Kita 2 poin lagi kemudian kita berhenti dulu. Ini baru tarawih ini. Bolehkah tahajud kembali setelah selesai witir? Tahu dari mana ibu? Boleh saja ya. Ingat, bisa qiyam lagi, qiyamul lail, bisa tahajud lagi. Jadi persoalan pertama, kita detil dulu bahas katanya. Jangan dibatasi dengan tahajud dulu. Karena nanti ada orang yang tidak tidur dulu tapi ingin sholat lagi. Mungkin setelah dia tarawih di Masjid Al-Ihsan, kemudian dia witir, pulang ke rumah dia nggak bisa tidur. Baca nggak bisa tidur, mengerjakan apa-apa nggak bisa tidur, baca sulit tidur. Dia ingin sholat lagi. Nah, itu kan bukan tahajud ya. Ingat, qiyamul lail, insyaallah. Ada yang sebaliknya selesai itu bangun malam, masya Allah. Tidak banyak aktivitas yang dilakukan, baca Quran sudah, zikir sudah, merasa kalau saya nggak beramal rugi, ingin sholat lagi, boleh atau tidak? Baik, boleh. Yang tadi ibu sebutkan masih didukung dengan hadis. Nah hadisnya ada, bahkan ini saya sebutkan 2 saja. Di At-Tirmidzi nomor hadis 471, kemudian di Muslim juga ada tadi nomor hadis 738 dari Aisyah tadi ya. Di Abu Daud juga ada, bisa kita temukan nomor hadis 1367 juga ada ya. Di Muslim paling banyak. Baik, poinnya adalah perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunaikan salat 11 rakaat. Setelah selesai 11, beliau duduk ya. Beliau menduga fajar akan tiba. Karena dulu belum ada jam ya. Belum ada penunjuk waktu yang khusus sifatnya. Diduga fajar akan tiba. Ternyata setelah dicek masih agak lama. Padahal sudah witir. Maka beliau bangkit kembali menunaikan salat 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat itulah kemudian ya, lalu beliau duduk, baru fajar datang. Bilal mengumandangkan adzan ya, tanpa ditutup kembali dengan witir. Nah, kata para ulama hadis, ini menunjukkan poin kepada kita bahwa orang yang sudah menunaikan salat tarawihnya, kemudian ditutup dengan witir, ada keadaan tertentu dia ingin menambah salatnya lagi, baik itu qiyamul lail seperti tadi ataupun tahajud diseling dengan tidur, itu ada kebolehannya berdasarkan hadis tadi ya. Tapi yang dimaksudkan lewat hadis ini, kenapa Nabi tidak mencontohkan? Perhatikan, ini pun sifat yang kedua. Bisa saja Nabi mencontohkan kan? Beliau tarawih tutup dengan witir ya, kemudian menyengaja bangun, dilakukan tiap malam. Kenapa tidak mencontohkan itu? Perhatikan, ini menjadi pertanda kepada kita bahwa amalan yang dilakukan ini bukan hal yang sangat diutamakan atau ditekankan ya. Pertama, karena tarawih itu sebetulnya latihan qiyamul lail dan tahajud yang diawalkan ya. Yang kedua, supaya tidak menambah beban. Kalau Nabi contohkan, kapan kita istirahatnya, kapan kita sahurnya, kapan siap-siap untuk besoknya. Karena itu ulama menyimpulkan keadaan ini kondisional saja. Kalau ada orang bangun malam harinya, tiba-tiba sulit melakukan kegiatan, maka silahkan boleh dia sholat. Tapi kalau menyengaja untuk melakukannya, memang tidak ada larangan, tapi khawatir memberatkan. Jadi kalaupun mau direncanakan, dilihat waktunya yang dipandang tidak memberatkan kita untuk melakukan amalan itu. Nabi tidak suka kalau banyak-banyak beramal, capek tidak dilakukan lagi ya. Kata Rasulullah, sedikit istiqamah itu lebih bagus dibandingkan banyak tapi berhenti ya. Jelas sampai sini? Dan masalah terakhir, setelah kita sholat lagi, tadi witir, sholat lagi. Witir lagi tidak? Nah, kita lihat dulu hadisnya. Baik. Dalam hadis tadi, Nabi kan menunaikan langsung ya. Setelah witir, bangun lagi 2 rakaat, ya kan? Kemudian tidak witir lagi. Dan didukung oleh hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1439. Perhatikan. Abu Daud nomor hadis 1439 ya. Dan ini persoalan. Disebutkan dalam hadis itu la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya, tidak ada 2 witir dalam satu malam.
Nah, pendapat ulama yang pertama menyampaikan bahwa karena ada hadis ini dan praktek yang dilakukan oleh Nabi, maka disimpulkan kalau ingin nambah lagi malamnya tidak perlu witir lagi. Ya, tidak perlu witir lagi. Misal di Al-Ihsan sudah sholat witir dengan imam karena dapat pahala semalam suntuk. Sayang kalau ditinggalkan, kan? Kita sholat witir dengan imam, kemudian kita pulang sholat malamnya lagi, misal itu boleh, kita tidak witir lagi. Ya. Ada pendapat yang kedua, ini pun pendapat yang bagus. Ini menunggangi hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar yang tadi nomor hadis 749, ya. Salatul laili matna matna, fa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Falyutir, maka witirlah satu rakaat. Kata Nabi, salat malam itu bagaimanapun sifatnya tunaikan dua-dua minimal. Kalau khawatir datang fajar, maka segera witir satu rakaat, ya. Di hadis lain ada yang menyampaikan ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan salat kalian yang di akhir malam itu penutupnya adalah witir. Penutupnya adalah witir. Bagaimana ini ada dua hadis seperti bertabrakan? Yang satu bilang nggak witir, tidak ada witir, dua witir di satu malam. Yang satu meminta kita witir kalau salat malam. Nah, maka kaidahnya dalam ilmu hadis itu disebut dengan al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u itu mengumpulkan hadis-hadis tersebut, diteliti. Wa taufiq, lalu dilihat ini arahnya kemana, kesimpulan hukumnya. Jadi kalau Anda misalnya melihat satu hadis, ya, untuk satu peristiwa, maka itu maknanya satu. Tapi kalau dalam satu peristiwa ada banyak hadis, jangan coba-coba menyimpulkan hukum dengan satu hadis saja. Baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 70 hadis itu. Baik yang disirkan, dijaharkan, tidak dibaca sama sekali. Rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak. Itu ada 70 hadis. Jadi kalau Anda baca satu hadis saja, itu bisa salah menyimpulkannya. Ya. 70 semua kumpulkan, lalu dilihat ini kemana arahnya. Gambaran hukumnya seperti apa. Nah, ketika dikumpulkan oleh para ulama, maka lahir kesimpulan yang tawassut, yang pertengahan. Perhatikan. Hadis-hadis yang berbicara tentang tidak witir lagi, ternyata yang pertama, itu Nabi menerangkan tentang sholat yang nyambung, yang qiyamul lail. Misal, tadi kan hadisnya Nabi sholat 11 rakaat, fajar belum datang kan? Lalu sholat lagi kan? Dan Nabi tidak tidur dulu, langsung. Ya. Ini maksudnya Anda pulang dari sini, tidak bisa tidur, ingin sholat lagi dalam kondisi yang pertama. Maka yang seperti itu hadisnya la witrani fi lailah, tidak ada dua witir, tidak perlu witir lagi, tidak usah witir. Tapi kalau diselang dengan tidur dulu, kemudian kita tidur misalnya, malamnya bangun ingin menunaikan sholat, maka berlaku hadis yang kedua. Kalau ingin diamalkan, silahkan boleh tutup dengan witir kembali karena sudah diselang dengan tidur. Dua-duanya tidak ada persoalan. Mau pilih witir lagi silahkan, mau tidak juga tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Yang pasti kalau sudah selesai kita sholat dengan imam, malam ingin bangun lagi, dalilnya membolehkan, boleh ingin bangun lagi. Jelas ya? Baik. Selesai bahasan kita tentang sholat tarawih. Kita akan masuk sahur, ya. Karena setelah tarawih, sebelum sholat subuh, sahur dulu, ya. Itu sunnahnya. Yuk kita berhenti sebentar dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan dikedepankan. Kalau tidak ada saya akan sambungkan. Ada yang mau bertanya dulu? Kita sambungkan dulu ya. Baik, sambungkan dulu. Bersabar sebentar, kalau yang ngantuk boleh wudu ya. Sahur. Catat dalilnya. Maaf, boleh saya minta yang dari Al-Ihsan, contoh kalender imsakiyah ini yang belum ditempel. Kurang baik kalau dicabut. Jazakallah khair Ustaz Iman. Satu, catat dulu. Quran surah Al-Baqarah. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Ayat 187. Satu. Dua, Quran surah Ali Imran. Ali Imran surah ketiga ayat 17. Ayat 17. Kita ambil tiga saja. Dan tiga, Quran surah 51 Adz-Dzariyat. Quran surah 51 Adz-Dzariyat. Sekolah. Ya. Ayat 18. Ayat 18. Sudah? Sekarang hadisnya. Kita ambil satu saja. Alhamdulillah. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 1923. 1923.
23. Itu saja dulu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, karena kita membahas tentang sunnah Rasulullah SAW, ya, dan kita ingin mencoba mengikuti amalan beliau supaya sempurna ibadah kita, maka orang yang telah menunaikan salat malamnya itu, sebelum dia menunaikan siamnya, puasanya dan salat fajarnya, maka Nabi meminta dia menunaikan sahur dulu. Sahur. Hadisnya sangat populer, kita sering sampaikan di Al-Bukhari nomor hadis 1923. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Makan sahurlah kalian, sungguh dalam makan sahur itu akan melahirkan keberkahan. Keberkahan. Berkah itu artinya itu bertambah kebaikannya, manfaatnya bertambah. Ya, manfaat bertambah. Jadi kalau orang puasa tidak sahur, maaf, tenaga itu agak kurang. Kalau tenaga kurang, bawaan capek. Kalau sudah capek, bawaan lemes. Kalau sudah lemes, tidurnya banyak. Ya. Beribadahnya berkurang. Sehingga keberkahan bulan Ramadan untuk meningkatkan ibadah agak sulit dilakukan. Karena itu kata Rasulullah, ayo supaya ada berkah, tenaga bertambah, ada kekuatan, makan sahur. Ya. Sehingga ibadah jadi bertambah, manfaat jadi banyak. Itu berkah. Ya. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Ya, manfaatnya bertambah. Ingin berkah atau tidak? Saya belum dengar. Ingin berkah atau tidak? Ingin. Pilih. 1 juta tidak berkah, 100.000 berkah. Pilih mana? Nggak ada yang ketiga. Susah ya. Yuk, tasahharu, makan sahur. Perhatikan nanti cara kita membahasnya. Makan sahur. Spidol warna hitam barangkali supaya lebih jelas. Ada, sudah. Tasahharu, makan sahur. Saya tulis sahur begini. Sekolah. Baik, kasih banyak. Bapak dan Ibu, kata sahur itu asal katanya, akar katanya terambil dari kata sahar. Saharun, sahar. Turunkan ke bawah. Sahar, saharun. Jamak dari sahar itu ashar, asharun. Boleh pakai alif lam, al-ashar boleh. Saya ulang. Sahur asal katanya dari kata saharun. Jamaknya asharun. Baik. Apa itu sahar? Hati-hati karena ada orang sahur tapi nggak berkah. Ya. Sahar itu adalah waktu singkat menjelang fajar. Waktu singkat menjelang fajar. Ukurannya berapa? Ya. Kurang lebih sekitar 50 ayat Quran dibaca dengan tartil. Sekitar 25 sampai 30 menit lah. Ya. 25 sampai 30 menit. Kurang lebih. Sahar. Nah, aktivitas yang dilakukan di waktu sahar ini, aktivitasnya mau Bapak Ibu ngobrol, mau makan, ya, mau membaca dan sebagainya, aktivitasnya disebut dengan sahur. Jelas? Sahur. Nah, Rasulullah SAW ketika menyampaikan kepada kita tasahharu, makan sahurlah kalian, demikian biasa diterjemahkan. Sebetulnya bukan sekedar menerjemahkan makan sahur. Maksudnya, kalau mau puasa, makannya lakukan di waktu sahar. Perhatikan cara menerjemahkannya. Tasahharu, makanlah kalian di waktu sahar itu. Dipersingkat jadi makan sahur. Ini menunjuk pesan kepada kita, kalau kita ingin melakukan makan sahur, maka waktunya sunnah nabinya, jangan terlalu awal. Lakukan saat-saat menjelang fajar itu, ya. 25, 30 menit, bolehlah 40 menit misalnya sebelum fajar datang. 30 menit. Jadi kalau misalnya subuhnya 4.30, jam berapa sahurnya? Jam 4. Ini yang sunnahnya. Ya. Jadi kalau setengah 3 itu bukan sahur, Bu. Itu makan kemalaman. Makan sepertiga malam itu, ya. Sahur itu menjelang. Jadi sesaat ini sunnahnya. Nah, ketika kita ikuti sunnah ini, keberkahan muncul. Coba kita sahur jam 3, maghrib jam 6. Berapa jam menahan puasa? Sudah lumayan itu.
Ya, ada sekitar 13-15 jaman mungkin ya. Baik. Tapi kalau kita sahur jam 4, bukanya sama jam 6, itu lumayan 1 jam itu bisa ditahan, hilang. Ya. Karena itu Nabi berpesan jangan terlalu awal sahurnya, jangan terlalu awal. Ya. Allah. Apalagi saudara-saudara kita itu sekarang punya persoalan cukup serius. Ya. Saya dapat SMS beberapa pekan yang lalu di London, itu sekarang subuhnya jam 2, maghribnya jam 10. Subuh jam 2, maghrib jam 10. Itu betul-betul ibadah itu. Ya. Di Swedia lebih hebat lagi, 23 jam. 23 jam. Nanti lain waktu kita uraikan itu. Kita kesini dulu. Jadi ini poin yang pertama. Kalau kita makan sahur, maka hendaknya yang terbaik adalah jangan terlalu awal. Karena itu disebut dengan sahur. Ya. Keberkahannya tenaga lebih kuat, lebih lama menahan lapar, ibadah akan lebih banyak ditunaikan. Itu poin utamanya. Bagaimana cara sahur sunnah nabinya? Langsung Quran yang mengatur. Insya Allah. Karena kalau ikut Nabi terlalu susah. 3 kurma tambah air putih. Siap? 3 kurma plus air putih. Maksimal 7 kurma plus air putih. Itu Rasulullah nggak banyak-banyak ya. Karena beliau dijaga oleh Allah. Ya. Yuk kita lihat sini. Al-Baqarah 187. Apa batasan makanan dan minuman yang mesti kita makan saat sahur? Kata Al-Quran, lihat di penghujung ayatnya. Wa kulu washrabu. Silahkan makan senikmatnya. Minum senyamannya. Gak ada batasan. Yang penting halal, thayyib, bagus. Makan senyamannya, minum senikmatnya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan, minum senikmatnya. Batasnya sampai datang fajar. Bila benang putih sudah menutup benang malam. Ini bahasa kiasan Quran. Maksudnya sinar fajar sudah membelah gelapnya malam. Malam yang gelap, hitam, dibelah oleh sinar fajar. Hilang hitamnya, hilang malamnya, datang fajarnya. Jadi batasan sahur kita itu sampai fajar. Tandanya fajar apa? Ada 2 tanda. Tanda yang bisa dilihat dengan mata, kita melihat. Kalau tidak mau repot, tanda yang didengar telinga. Begitu orang sudah melihat fajar, ya, dikalkulasi dengan waktu tiba, lalu muadzin mulai berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fajar. Jadi sahur itu batasnya adalah saat adzan. Silahkan makan, minum senikmatnya. Begitu adzan berkumandang, selesai. Jelas? Sahur, subuhnya jam 4.35, adzan 4.35. Begitu adzan subuh, selesai sahur. Ya. Jadi kita tepis di sini satu pernyataan, kalau masih adzan itu masih boleh makan. Awas, karena ada pendapat menyemarak sekali, kalau sedang adzan itu masih boleh makan. Itu kurang tepat. Karena Qurannya sendiri bilang, perhatikan, sampai datang fajar. Jadi kalau fajar sudah tiba, makan mesti berhenti. Jadi ukurannya bukan saat adzan berkumandang masih boleh makan. Maksudnya adzan selesai baru selesai, bukan itu. Saat pertama fajar disampaikan Allahu Akbar, berhenti makan, berhenti minum. Kalau ukurannya adzan nanti tidak jelas. Alhamdulillah Al-Ihsan masih adzan, makan. Begitu Al-Ihsan selesai, Al-Azhar masih adzan. Belum selesai. Al-Azhar selesai, As-Salam masih adzan. Kapan selesai sahurnya? Allah, itu. Awas. Ini masih beruntung. Saya dulu masih kata kalau makan sudah nggak boleh, tapi minum masih boleh. Itu bahaya. Ini persoalan yang kedua. Jadi kita berhenti di sini. Pelan-pelan. Subuh tadi kita ambil jam 4.35. Sahur misalnya jam 4. Imsaknya jam berapa? Baik. Sebentar dulu, kita lihat dulu ya. Kita lihat kalender ini. Subuh 4.38, imsak 4.28. Sekarang misal subuh 4.38, imsaknya 4. Ini keumuman dulu, keumuman yang ada di masyarakat kita. Ini kan kopi dari internet tuh ya, diambil kemudian dicetak, dilihatkan kepada kita. Perhatikan. Subuh 4.38, imsak 4.28. Saya mau tanya dulu sebentar. Imsak berarti kan belum subuh ya? Belum, karena masih 4.28. Berarti kalau imsak masih boleh makan nggak? Tuh,
sudah salah kan? Saya ulang. Kalau subuh masih boleh makan? Tidak. Kalau imsak? Tuh, salah lagi. Ayo lihat sini. Ini kerancuan yang paling luar biasa. Perhatikan. Namanya dalam fikih itu al-akhta' asy-syai'ah, kesalahan yang sudah meluas. Ya, sehingga jadi kaprah, salah dan kaprah. Ibu dan bapak, imsak itu nama lain dari puasa. Silakan lihat dari kitab fikih manapun. Yang paling tebal sampai yang paling tipis bahasanya begini. As-shaumu was-siyamu fil lughati al-imsaku. As-saum itu dan siam itu, saum dan siam artinya sama, puasa ya. Saum terulang 1 kali di Quran. Di Quran surah Maryam 19 ayat 26. Quran surah 19 ayat 26. Sedangkan siam terulang 9 kali di Quran. Ini secara bahasa, saum dan siam itu fil lughati secara bahasa artinya sama, yaitu al-imsak, menahan, puasa. Ya. Jadi imsak itu nama lain dari puasa, punya 3 nama, bisa disebut siam, bisa saum, bisa imsak. Karena itu kalau sudah imsak itu artinya sudah puasa. Sudah puasa. Imsak itu artinya puasa. Jadi kalau disebutkan imsak, artinya sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya menempatkan istilah imsak bukan pada tempatnya. Seharusnya imsak itu waktunya sama dengan adzan subuh. Ini awalnya. Tahan sebentar, ayo jujur. Siapa tadi yang imsak masih makan? Kalau tadi belum batal karena belum adzan. Cuma sekarang kita punya ilmunya, tempatkan tempat sesuai dengan keadaannya. Ya, di imsak, kalau nanti bikin kalender lagi, imsaknya itu sama dengan subuh. Yang sebelum subuh apa namanya? Itu tanbihun dalam bahasa Arab. Tanbih, peringatan. Atau zikrun, boleh tanbihun atau zikrun. Yang lebih tepat tanbih, ya, peringatan. Pengingat. Ada orang makan sedang enak-enaknya, tiba-tiba adzan, Allahu Akbar, ditumpahkan, kaget. Ya, luar biasa. Minum nggak jadi. Supaya tidak kejadian lagi diingatkan sejak zaman Nabi. Karena itu khusus Ramadan itu nanti yang adzan 2 orang. Adzan pertamanya itu Bilal. Ya, Bilal diminta adzan. Kalau Bilal sudah adzan, maka nanti perhatikan, Abdullah bin Mas'ud akan diminta baca 50 ayat Quran. Kalau Abdullah bin Mas'ud sudah baca 50 ayat Quran, Bilal sudah adzan, orang-orang tahu, oh ini waktunya sebentar lagi akan fajar. Tanbihun, peringatan. Percepat makannya, sebentar lagi fajar tiba. Kalau selesai Abdullah bin Mas'ud baca ayat Quran, lalu kemudian Abdullah bin Abi Umi Maktum adzan. Allahu Akbar, imsak, berhenti, tahan. Sekarang waktunya puasa. Jelas sampai di sini? Saya tidak tahu entah dari mana nyampe ke kita jadi imsak sebelum subuh. Dan yang paling aneh, ya, imsak itu kan sebetulnya jadwal imsakiyah ya. Imsak tadi apa artinya? Puasa. Jadi jadwal imsakiyah itu jadwal puasa. Yang paling aneh, atasnya jadwal imsakiyah, bawahnya jadwal sholat. Subuh jam sekian, duhur jam sekian, itu kan jadwal sholat, bukan jadwal puasa. Kalau jadwal puasa, sahur jam sekian, sunnah nabinya ini. Kemudian puasa jam sekian, sunnah nabinya ini, amalannya itu jadwal imsakiyah. Jadi kalau yang ditulis di kalender-kalender umumnya, itu jadwal sholat, ya, bukan jadwal imsak. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita punya waktu 30 menit, belum selesai sebentar. Punya waktu 30 menit untuk makan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk makan? Ingat, pertanyaan saya untuk makan, bukan makan sambil nonton TV. Lihat, berapa menit? 15 menit. Ya, umumnya 15 menit lah. Ya. Dan itu kalau masuk surganya agak terlambat.
Sebab nanti ada di kitab Al-Qusyairiyah halaman 17 itu, saya sering ulang-ulang untuk motivasi kisah ini. Ini agak favorit. Masya Allah, ini bukan ulama dulu, ulama kekinian. Cuma ikut manhaj orang-orang salaf dulu. Itu saking banyaknya waktu digunakan untuk zikir, sampai makan pun pilih-pilih. Tidak pernah makan nasi, makannya itu sawi, bubur saja. Ditanya oleh temannya, ya Syekh, lima lam ta'kulul urs. Syekh, kenapa sih Anda gak pernah makan nasi? Perhatikan jawabannya. Laqad hasibtu. Saya sudah hitung-hitung. Lau akaltu urzan. Kalau saya makan nasi itu, la dayya'tu sab'ina dzikran. Saya kehilangan 70 kali zikir. Kaif? Bagaimana bisa katanya? Kata orang ini, kalau saya makan bubur sawi, begitu dimakan ditelan, hilang. Waktu bisa digunakan dengan zikir. Allah, 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 Allah. Ada yang orang zikirnya dengan istighfar. Ada pembuat roti nanti di zaman Ahmad bin Hanbal, itu seringkali kalau buat baca astagfirullah. Buat baca astagfirullah. Jadi kalau masih ada waktu saya ceritakan. Zikir, zikir, zikir. Ya. Jadi, kalau saya makan nasi seketika katanya, itu ngunyahnya kebanyakan. Begitu dimasukkan, kunyah, kunyah, kunyah. Waktu saya hilang untuk zikir, saya hitung 70 zikir kehilangan saya. Masya Allah. Kita ada di mana? Saat sahur nasinya berapa piring? Tempenya, ayamnya, Masya Allah, banyak yang dihisapnya. Dan celakanya, ya, kita itu namanya insan. Insan itu dari kata nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Jadi kata Ibnu Abbas, kenapa manusia disebut dengan insan? Karena punya kecenderungan lupa. Rabbana la tu'akhidna in. Nah, kata datar nisyan itu kata dasarnya nasya. Nasya itu lupa. Makanan kita itu nasi. Ya. Makanya cepat lupa. Sekolah pintar-pintar, kuliah sampai S2, sampai S3, lupa. Sebelum mencuri, ingat ayatnya. Saat mencuri, lupa. Sebelum mencela orang, ingat dalilnya. Saat mencela, lupa. Itu banyak lupanya. Kita lihat. Ya. Ayo, kebanyakan makan nasi. Yang tadi pun pertama penyampaian materi, itu sudah lupa sekarang tuh. Kayaknya direkam. Lihat, waktu makan 30 menit, kita makan 15 menit. 15 menitnya dipakai apa? Sisanya. Was. Kalau yang tertawa sudah tidak perlu dilukiskan, pasti tidur. Nunggu fajar. Perhatikan. Ternyata sunnahnya langsung dari Quran. Ini waktu sangat hebat luar biasa. Jangan pernah disia-siakan. Waktu sangat hebat luar biasa. Bahkan hadis kutsinya ada pernah kita bahas. Kata Quran, coba gunakan sebagian waktunya. Jangan sibuk dengan makan. Ditafsir kembali di Quran. Sibukkan dengan istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Ya, ashar. Di Ali Imran ayat 17 itu ada hamba-hamba Allah yang sibuk istighfar di waktu sahar. Dirinci lagi di Quran surah 51 ayat 18 itu. Wabil ashari hum mereka. Dan pada waktu sahar itu mereka yastaghfirun, saling mengoreksi diri. Allah, ini indah sekali amalan ya Allah. Mudah-mudahan kita digerakkan hatinya untuk melakukan ini. Tidak cukup dengan amin, malam praktekkan. Lihat sini, perhatikan. Jadi sunnahnya begini. Sunnahnya kalau gampangnya, setelah selesai makan, duduk sejenak, simpan. Zikir. Nah, zikir yang disebutkan oleh Quran itu khusus istighfar. Istighfar. Dan istighfar pun bentuknya jamak, mereka. Ini artinya seakan-akan Allah meminta satu keluarga coba diam dulu. Saling mengoreksi diri, kenali kekurangan kesalahan, dan mendekat kepada Allah. Prakteknya gampang. Misal, nanti malam ke-12 kita sahur. Misal kalau belum praktek, bapak, ayah, papa mulai. Ketika sudah makan selesai, maaf, kita berkeluarga barangkali sudah sekian puluh tahun. Dalam perjalanan ini ada kesalahan-kesalahan mungkin yang pernah dilakukan oleh bapak. Anak-anak yang mungkin hak-hak kalian belum terpenuhi, coba sampaikan supaya bisa bapak mohonkan istighfarnya kepada Allah. Bisa ditangisi di saat ini. Ibu balas, Pak, mama juga begitu. Mungkin dari belasan tahun ini ada yang kurang baik. Ya, ada di belakang kadang-kadang yang papa tidak tahu mama melakukan kesalahan. Tolong dibimbing, tuntun anak-anak sejauh apa kesalahan mama. Yang paling indah ketika anak-anak, Pak, maaf, Ma, sampai saat ini belum seperti yang diinginkan oleh mama dan papa. Kadang-kadang banyak salahnya, menunduk, semua menangis, lalu memohon ampunan kepada Allah. Beres keluarga itu. Dan muncul hadis qudsinya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan rahmatnya setiap di akhir malam.
bertanya kepada hambanya, ya ibadi, hei hambaku, siapa yang berdoa kepada saya kabulkan. Yang meminta langsung saya berikan. Dan siapa yang memohon ampunan saat ini saya ampuni. Ya Allah, hadisnya qudsi. Langsung di Al-Bukhari itu hadisnya qudsi. Kenapa Anda tidak manfaatkan? Ayo ikuti sunnah nabinya, tutup TV itu selesai. Sudah selesai, racun itu. Tutup. Ya, kecuali yang kalau tidak ada waktu ada manfaat yang bagus-bagus. Tapi Masya Allah yang tidak bermanfaat tutup. Kata Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Ada penghuni taman surga, langsung satu keluarga itu. Ya, Quran surah 52 ayat 21, satu keluarga. Ya. Jadi Allah itu menyiapkan satu tempat di surga, bukan satu dua orang, tapi satu keluarga besar. Walladzina amanu, Quran surah At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman itu, para ayah ibu yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, diikuti oleh anak cucunya keturunannya sampai habis semuanya beriman. Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan mereka di satu tempat di surga. Apa Anda tidak punya cita-cita itu? Di dunia kumpul, lihat cucu, sayang, enak. Di akhirat terpisah Allah. Ayo dari sekarang, koreksi, istighfar. Kita ini bukan orang yang terbaik, Pak. Bukan yang terbaik. Ya, mohon maaf. Karena itu mohon ampunan, mintakan kepada Allah. Dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Hei para suami, kamu itu ya, tidak saya titipkan istri kamu, saya percaya. Tidak mungkin dia jadi solehah kecuali engkau yang membimbingnya. Kenapa kamu sia-siakan? Hei para istri, saya tidak titipkan suamimu kecuali saya yakin engkau bisa membimbingnya, membantunya menjadi soleh. Jadi kesolehan istri ada di tangan suami, solihahnya, solihah istri ada di tangan suami, dan solehnya suami ada di tangan istri. Saling melengkapi. Ya. Dan suami istri membimbing anak-anak untuk menjadi anak yang soleh. Perhatikan. Wa ma alatnahu min amalihim min syai'. Kalau ada orang punya cita-cita itu, kami tidak akan sia-siakan. Dicatat oleh Allah itu. Anda bangun malam ini, sahur, setelah itu duduk, istighfar, ingat, menangis, tangisi. Malam ini nggak bisa nangis, besok menangis. Besok nggak bisa menangis, besoknya menangis. Besoknya nggak bisa menangis, tangisi diri Anda yang tidak bisa menangis. Tangisi, mintakan kepada Allah, keluarkan air mata. Saat turun air mata itu, Masya Allah, turunlah ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sunnahnya. Jadi kalau sudah seperti itu enak, aura sholatnya sudah sampai dekat dengan Allah. Mau ke masjid bareng-bareng, karena sudah nyambung dengan Allahnya. Nggak sempat ke masjid, di rumah bisa berjamaah. Sudah nyambung. Nah kadang-kadang uniknya, di rumah pun masih terpencar-pencar. Karena nggak nyambung dengan Allahnya. Nggak nyambung, sunnahnya terputus di situ. Selesai makan, makanan terlalu banyak, kenyang, ketiduran. Sholat masing-masing. Di kamar satu, sholat. Kamar satu, sholat. Kamar lain, sholat. Padahal kenapa sih nggak bisa kumpul yang pahalanya 27 derajat? Nah, tapi Anda akan lain. Coba lakukan malam ini, Anda akan temukan sesuatu yang berbeda. Ya. Dan jangan sungkan, karena memulai itu tidak mudah. Pesawat saat take off tenaganya besar. Dan bukan mengikuti angin, tapi melawan angin. Melawan angin. Sehingga daya geseknya cukup kuat. Ingat, gaya itu selalu berbanding lurus dengan tekanan. Ya. Masih ingat rumusnya? F1 sama dengan F2. Ya? Nah. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Jadi begitu Anda menggerakkan iman sekuat-kuatnya, Allah akan turunkan. F2-nya turun dari Allah. Segini. Kalau zikirnya kuat, anugerah turun. Kalau makannya yang banyak, ya ini pun gak akan ada energi positif yang balik ke kita. Ya. Dan tekanan juga luar biasa. Ya. Ini bisa dimaknai positif, bisa negatif. F sama dengan tekanan. Hukum Pascalnya itu. Ya. Jadi ketika Anda mendekat kepada Allah, tekanan banyak. Setan banyak, ini banyak, ragu-ragu banyak, nafsu banyak. Jangan kamu mulai dulu laki-laki. Kamu kan pemimpin. Tunggu istri bicara. Kalau istri bicara, baru kamu bicara. Tuh susah. Ya. Ada yang kedua yang susah. Gaya sama dengan tekanan. Banyak gaya makin tertekan. Nanti besok nggak jadi lagi. Besok nggak jadi lagi. Susah. Ayo, itu sunnahnya. Terakhir, dan cukup kita sampai di sini. Terakhir tentang buka. Ya, karena kita cuma satu sesi ini. Kita tidak akan bertemu lagi bulan depan ya. Maafkan saya. Karena memang itu Lebaran ya. Dan pekan keempat juga istirahat. Kita mulai lagi Agustus ya. Nanti Ustadz Iman yang buat. Atau mungkin besok pun bisa saya meninggal dunia, kan kita tidak bisa bertemu. Karena itu saya mohon maksimalkan amalan kita. Malam kita bangun. Iya, jangan tunggu besok. Hari ini bekerja, hari ini kita bekerja dengan Allah ya. Terakhir buka. Saya langsung masuk ke intinya saja. Doa berbuka puasa. Lebih spesifik lagi, apakah dhahabat dhama'u atau Allahumma lakasumtu, gitu kan? Baik. Dua-duanya ada di hadis. Dua-duanya ada di hadis. Dan uniknya di kitab yang sama. Kenapa?
Baik, hari ini saya kabulkan. Bismillah. Anda kalau saya mau pindah ke sini bisa. Caranya hapus dulu. Perhatikan ibu dan bapak sekalian, saudara-saudariku, hadis tentang dhahabat dhama dengan Allahumma lakas sumtu itu ada di satu kitab yang sama. Satu kitab yang sama. Ada di Sunan Abu Dawud. Yang dhahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah itu ada di Abu Dawud nomor hadis 2357 dari Ibnu Umar. Sudah? Sedangkan hadis yang Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu sampai situ. Wa bika amantunya enggak ada. Itu tambahan tuh wa bika amantu ya. Di hadis aslinya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu sampai di situ gitu ya. Itu ada di nomor hadis 358 dari Muadz bin Zuhrah. Oke. Jadi dua-duanya ada hadisnya. Kalau dua-duanya ada hadisnya boleh nggak diamalkan? Belum tentu. Lihat dulu sahih atau tidak. Kalau sahih silakan amalkan. Kalau palsu kan bermasalah, ya. Baik, belum tentu diamalkan. Ada hadis makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, diamalkan. Itu hadis palsu. Saking palsunya nggak ada di kitab hadis palsu juga itu. Itu di kitab cerita itu. Yuk lihat sini. Saya persingkat saja. Yang ini yang sahih. Yang ini dhaif. Dhaifnya pun diperselisihkan oleh ulama sampai ada yang menyebut matruk ya. Ada sih yang menyebut sahih, Ibnu Hibban thiqah ya. Tapi lebih banyak yang menyebutkan dhaif. Dalam kaidah jarh wa ta'dil disebutkan al-jarhu muqaddamun 'ala ta'dil. Kalau hadis ada celahnya maka celah didahulukan dibandingkan penilaian positifnya untuk kehati-hatian, untuk kehati-hatian. Nah, hadis dhaif itu bisa diamalkan dengan satu syaratnya, terhindar dari 3 celah. Kalau ada 3 celah ini maka tidak boleh dijadikan sebagai sandaran dalil. Satu sudah pernah saya terangkan, jadi saya cepat. Namanya mungkar. 3M, mungkar. Mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang suka berperilaku fasik, sering melanggar ketentuan agama. Misal, menyampaikan hadis tapi suka berselisih, suka mabuk, suka mencuri. Itu hadisnya diingkari karena kredibilitasnya kurang. Ya, kredibilitasnya bermasalah. Ya. Contoh begini gampangnya lah. Bapak ibu mau ke Al-Ihsan, di jalan ketemu orang mabuk, dikatakan sama orang mabuk, Bu, jangan ke Al-Ihsan. Ya, nggak ada pengajiannya, masjidnya tutup. Percaya nggak? Padahal belum tentu salah. Barangkali dia sedang jalan di sini waktu belum mabuk dia lihat, ternyata tutup memang. Ada renovasi. Cuma karena orangnya kurang kredibilitasnya, kita tinggalkan, kita ingkari. Jadi bukan beritanya yang bermasalah, orang yang bermasalah. Al-Bukhari pernah jalan kaki itu untuk mencari hadis, bayangkan, nggak ada pesawat, nggak ada motor, nggak ada mobil, jalan kaki Bu Pak. Dan jaraknya bukan ringan itu. Ya, dari Iran sampai Persia itu, ya Persia, Uzbekistan lah kalau sekarang itu, Uzbekistan. Beliau tinggal di Kecamatan Ju'fah, nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Sore nanti saya bahasnya. Dikenal dengan Al-Bukhari. Itu jalan kaki nyari hadis. Jalan kaki sampai ke Mekah, ke Madinah, ke Syria, kemana-mana. Satu kali Masya Allah begitu jalan jauh-jauh. Kalau saya lukiskanlah dari Lebak Bulus sampai ke sini. Sudah nyampe dekat-dekat, dilihat yang punya hadis. Padahal kata orang cuma beliau yang punya hadis. Yang punya hadis sedang main dengan ayam. Ayam peliharaannya. Seperti mau ngasih makan. Begitu datang ditangkap. Al-Bukhari sudah jauh-jauh di situ, balik lagi. Ditanya oleh tetangga orang itu, Syekh lima ta'ud. Syekh kenapa kembali lagi? Perhatikan jawabannya. Kalau pada ayam saja sudah bohong, apalagi pada Nabi. Kalau pada ayam saja sudah bohong, apalagi pada Nabi. Padahal hadisnya belum tentu salah, tapi ditinggalkan. Itu beliau yang paling ketat. Makanya didudukan di nomor 1 urutannya. Di nomor 1 urutan sahihnya. Nah, jadi ada orang-orang seperti itu. Ya. M pertama mungkar. Contoh hadisnya nanti tiap tahun biasanya muncul itu. Ya. Yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya, wa balighna Ramadan. Pernah dengar hadis itu?
Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu ada di hadis riwayat Imam Ahmad, ya, musnad pertama dari Ibnu Abbas nomor hadis 259. Itu bermasalah, mungkar, ya. Karena di dalamnya ada seorang bernama Ziyad An-Numairi, bermasalah. Yang kedua matruk, saya percepat. Nah, ini termasuk matruk. Hadis ini matruk M yang kedua. Matruk itu ditinggalkan, bukan cuma diingkari. Kalau diingkari masih bisa dilihat, cuma balik lagi. Kalau matruk tinggalkan, jangan dilirik. Di Ramadan yang paling banyak itu hadisnya, pernah dengar ini? Awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya itqum minan nar, pembebas dari neraka. Pernah dengar itu? Nah, itu hadis matruk. Matruk. Ya. Karena di dalamnya ada rawi bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Itu bermasalah. Matruk itu hadis yang diriwayatkan oleh orang terkenal suka berdusta. Walaupun nggak langsung ngarang-ngarang cerita, kisah fiktif, sehingga nggak bisa dibedakan ini cerita apa hadis. Ya, nah itu matruk. Dan yang terakhir maudhu. Kalau ini memang niat bikin hadis palsu. Ya. Ini sudah nekat luar biasa, tidak peduli dengan ancaman Nabi. Siapa yang sengaja berdusta atas nama saya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Seperti orang sudah siap-siap pesan kapling di neraka. Jadi kayak nawar gitu sama Allah, ya Allah pesan satu ya di neraka itu. Ya gitu. Itu bikin hadis palsu. Dan ada yang pernah dieksekusi satu orang. Ketika akan dieksekusi ditanya, berapa banyak hadis yang telah kau palsukan? Perhatikan, satu orang ini menjawab 40.000 hadis. Satu orang ini. Anda bisa bayangkan berapa banyak hadis palsu yang menyebar di sekitaran kita. Itu banyak ya. Yang paling banyak saat puasa, hati-hati, virusnya cepat ini. Terutama di masjid. Niyamus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis palsu. Tolong Masjid Al-Ihsan ditempel hadis palsu itu. Jadi begitu masuk masjid lihat hadis bangun lagi. Ya. Yang ini termasuk matruk. Walaupun ada perbedaan pendapat di sini. Nah, salah bukan doanya, yang salah diriwayatkan oleh orang bermasalah, dinilai sebagai hadis. Padahal isinya bagus. Doa itu jangankan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia pun boleh. Boleh nggak saya bilang begini? Ya Allah, terima kasih Engkau kuatkan saya untuk puasa sampai dengan sore ini. Sampai saya berbuka. Mohon ya Allah terima puasa saya. Jadikan amal saya diterima. Jangan sia-siakan usaha yang telah saya lakukan. Boleh nggak? Boleh. Ya. Yang ini karena orang Arab pakai bahasa Arab. Cuma salahnya mengatakan ini hadis dari Nabi. Itu persoalannya. Ya. Jadi kalimatnya bagus. Cuma salahnya hadis dari Nabi. Nah, ketentuan yang kedua. Kalau Nabi sudah mengajarkan doa, maka tidak perlu capek kita merangkai kata. Karena doa dari Nabi itu yang paling bagus. Ingat, Nabi lebih tahu kebutuhan kita, lebih paham tentang isi agama kita. Karena itu kalau Nabi sudah mengajarkan, yang paling bagus pilih yang dari Nabi. Sekarang catat dalilnya. Dalil tambahan. Nah, Anda baca dhahabat dhama'u sesuai sunnah, tapi tidak memahami isinya, tidak dapat keberkahannya. Nah, sekarang persoalan utamanya, ketika kita membaca doa ini, dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah, kita akan pahami dengan hadis-hadis Nabi yang lain. Catat At-Tirmidzi nomor hadis 2249. Hadis yang keduanya. 2249. Ditafsir oleh hadis ini. Perhatikan. Dhahaba dhama'u, atau saya lengkapilah sanadnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Semoga Allah meridai kepada Ibnu Umar dan ayahnya Umar bin Khattab. Qala, beliau menyampaikan, perhatikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kana bersambung dengan orang artinya kebiasaan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa, punya kebiasaan. Jadi kebiasaan Nabi sunnahnya. Idza aftara, apabila beliau hendak buka, ya. Apabila beliau buka dalam puasanya, perhatikan kalimatnya. Qala, jadi kebiasaan Nabi kalau buka, beliau akan membaca dhahabadh dhama. Hilang dahaga ini. Wabtallatil 'uruq, dan akan basah tenggorokan. Perhatikan. Ujungnya, wa thabatal ajru. Ini rahasianya. Perhatikan. Hari ini saya sampaikan pada Bapak Ibu saja, ini rahasianya. Wathabatal ajru insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Perhatikan. Dan ditetapkan hari ini, ditetapkan saat ini, ya.
Janji pahala yang diberikan oleh Allah. Dan ditetapkan saat ini janji pahala yang diberikan oleh Allah insya Allah dengan seizin Allah. Rahasianya ada dalam kalimat al-ajru ini. Al-ajru itu secara bahasa itu memiliki dua arti. Yang pertama, pemberian langsung. Pemberian langsung biasanya kompensasi dari suatu jasa. Anda naik taksi misalnya, kalau di Timur Tengah itu ada tulisan di atasnya ujrah dari kata ajrun. Maksudnya begitu turun langsung bayar. Kompensasi jasa, lihat argonya berapa langsung bayar. Nggak bisa ngutang, itu ajrun. Ya. Jadi sesuatu yang diberikan secara langsung. Yang kedua, Allah. Sesuatu yang ditunda untuk dilipat gandakan. Misal, gajian ada harian tapi dibayarnya nanti. Ya, setelah akhir bulan. Begitu pertama dicatat kerja sampai jam sekian, ya, dikumpulkan. Di akhir-akhir mau gajian, bosnya lihat ini rajin sekali, bagus saya tambah lah. Ya, itu ajrun. Ya. Karena itu ketika agama menyebutkan dengan ajrun dalam hadis ini, itu memberikan dua indikasi. Orang puasa ada yang nanti diberikan pahala puasanya di akhirat untuk dilipat gandakan. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Pahala akhirat. Tapi orang sering lupa pada yang pertama. Ada pemberian yang langsung diberikan saat dia buka. Karena itulah orang puasa disebutkan di hadis Nabi, dia akan gembira di dua keadaan itu. Farhatani, pernah dengar hadisnya? Orang puasa akan sangat gembira dalam dua keadaan. Farhatun, kebahagiaan pertama saat dia berbuka, dan yang kedua saat dia bertemu dengan Allah mendapatkan pahala puasanya. Jelas sampai di sini? Allah. Yang kedua sudah kita paham. Sekarang yang pertama, apa maksudnya ini? Jadi saat kita membaca watabatal ajru dan tetap pahalanya sekarang, itu sebetulnya kita sedang meminta sesuatu kepada Allah untuk langsung diberikan pada saat itu. Bapak Ibu ketahuilah, doa sunnah ini sebetulnya doa pembuka. Bukan doa intinya. Doa pembuka saat kita buka. Doa yang memohon kepada Allah supaya mengabulkan doa-doa kita karena Allah berjanji akan memberikan sesuatu saat itu. Nah, permintaan kita ternyata diatur di At-Tirmidzi nomor hadis 2249. Saya bacakan langsung hadisnya. Bismillah. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya. Perhatikan, qala, beliau menyampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu ketika, thalathatun. Ada 3 golongan. Cuma 3 golongan. La turaddu da'watuhum, tidak mungkin ditolak doanya Allah. Jadi kalau berdoa dikabulkan, berdoa dikabulkan, berdoa dikabulkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa mereka? Satu, al-imamul adil. Para ayah tolong fokus. Al-imamul adil. Para pemimpin yang adil. Jangan bayangkan presiden dulu, ya, menteri, bupati. Ayo, para ayah sebagai pemimpin di rumah tangganya. Kalau antum adil, ya, antum adil itu masya Allah. Saat mengangkat tangan berdoa itu sulit bagi Allah untuk menolaknya. Tidak mungkin ditolak kalau adil. Ibu nggak usah khawatir, saya nggak akan bahas tentang An-Nisa ayat yang ketiga itu. Ini adil yang lain. Jangan jauh-jauh Pak ya. Jangan jauh-jauh nih. Adil itu definisinya, singkatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya sering berikan contoh begini. Bapak kerja di kantor. Ya. Saat Anda bekerja, jadikan diri kita sebagai seorang karyawan. Jangan jadi orang rumah. Di masalah-masalah di rumah, ketika masuk pintu kantor, simpan di luar rumah. Ya. Jadi jangan sampai perasaan kita sebagai seorang ayah yang sedang ada masalah di rumah tangga, dibawa ke kantor, itu tidak adil. Ya. Sebaliknya, ketika pulang ke rumah, urusan kantor simpan di depan rumah, selesai. Jadilah seorang ayah yang baik. Anda boleh jadi direktur, jadi pengusaha yang hebat, itu di kantor. Sampai rumah anak kita itu tidak mengharap apapun kecuali ayah. Istri hanya mengharapkan seorang suami yang datang, bukan yang lain. Ya. Di Anda jangan bawa urusan pekerjaan ke dalam rumah, simpan di luar, itulah adil. Begitu dibuka pintu rumah, Masya Allah, anak kita itu akan berteriak, bukan memanggil kita dengan manajer, direktur, bukan dengan pengusaha. Saya kalau pulang ke rumah, begitu dibuka pintu, anak sudah lari, Buya, dia nggak manggil ustaz, langsung minta digendong, diangkat di pundak, langsung diangkat, sudah main kuda-kudaan, selesai. Ya. Jam berapapun, pernah menunggu itu, pernah menunggu. Masya Allah, menunggu sampai malam, padahal biasanya tidur jam 7, jam 8. Ini tahu saya pulang kapan, dia tidur lebih cepat siang, malamnya menunggu. Malam menunggu, bayangkan jam setengah 10 masih ditunggu. Begitu datang saya, dalam suasana capek, ya main bola yuk katanya. Tengah malam itu. Pernah
Pernah saya janji saya datang besok insya Allah. Nah, terlambat saya datang. Begitu masuk kamar mau tidur, anak saya bilang yang 2 tahun turun katanya. Turun, diminta turun, saya diminta tidur di lantai. Konsekuensi tidur di lantai. Sudah. Ya. Masya Allah. Jadi anak kita itu tidak mengharapkan apapun. Jadilah ayah yang baik di rumah. Jadi suami yang baik sudah selesai, simpan di luar. Begitu kadang-kadang Anda masuk, salah caranya. Keadaan kita di kantor masih dibawa ke rumah. Pintu dibanting. Salah apa pintu? Yang masalah di kantor, yang dibanting pintu. Allah. Pak, ya, sehat? Sudah, nanti saja. Wah, papa main yuk. Diam kamu. Ah, salah apa itu? Masya Allah. Itu bukan adil namanya. Makanya masalah nggak pernah selesai. Minta nggak selesai, minta nggak selesai. Karena kita tidak menempatkan dengan baik, Pak. Ya. Ibu tenang saja, ibu bisa bahagia. Nanti kita angkat lagi, Pak, tentang ibu. Ya. Itu adil. Jadi kalau antum mengangkat tangan, Masya Allah, anugerah turun, jawaban turun. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Hati-hati, hati-hati ya. Yang kedua, nah ini poinnya. As-shaima hatta yuftira. Orang puasa sampai dia buka. Allah. Tidak ditolak doanya. Orang puasa sampai dia buka. Bahkan perhatikan hadis qudsinya di Al-Bukhari Kitabus Shiyam nomor hadis yang ketiga. Ya, saya wasiatkan tolong punya buku ini. Saya sudah serahkan. Silahkan dikopi sebanyak-banyaknya. Ya. Perhatikan. Allah menyanjung orang puasa, yatruku ta'amahu, orang makan dia tidak katanya. Wasyarabahu, orang minum dia tidak ya Allah. Wasyahwatahu, orang berhubungan seksual dia tahan. Min ajli, itu semua dilakukan karena saya, kata Allah itu. Allah. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Setiap dia puasa dilakukan karena saya, maka saya akan balas berapapun tanpa batasan apa yang dia butuhkan. Berapapun tanpa batasan. Yuk saya ilustrasikan sederhananya. Bapak ibu punya yang bantu di rumah. Masya Allah, kita minta bangun 4:30, dia bangun 2:30. Dibereskan, minta yang depan saja dibereskan semuanya. Yang tidak minta disapu, disapu, dipel, dibersihkan luar biasa. Di luar rata-rata. Satu kali datang pada kita, Pak, Bu, maaf ini anak saya mau ulangan, kurang ujian pendaftaran 250.000. Kita mampu untuk memberi. Diberi tidak? Berapa? Bisa 500. Bisa 500. Masya Allah. Apatah dengan Allah yang tidak punya batasan. Ketika Allah memuji hambanya, Masya Allah, ini ada orang makan dia tidak. Ada orang tidur dia bangun malamnya. Masya Allah. Ada orang diam dia baca Quran. Kata Allah, Masya Allah, as-shaima hatta yuftira. Ayo mau minta apa sekarang? Terutama saat buka, setelah semua itu dilakukan, lalu kita meminta kepada Allah, seakan-akan menagih dengan bahasa yang lembut. Allahumma dhahabadh dhama, ya Allah, dahaga ini sudah tidak ada yang saya tahan-tahan dari fajar itu. Wabtallatil uruq, ditandai dengan basah tenggorokan ini. Perhatikan. Wa thabatal ajru, engkau berjanji akan memberikan apa yang engkau berikan saat ini langsung. Farahatun, saya bahagia sekarang ini. Insya Allah engkau akan berikan. Perhatikan. Allah itu tunggu-tunggu. Mau minta apa sekarang? Di saat kita minta wa thabatal ajru, insya Allah akan tetap pemberian Allah sekarang. Allah itu menunggu mau minta apa. Cuma kadang-kadang kita berhenti di situ, kita nggak minta. Karena panah setan langsung masuk ke mata kita. Kolak sudah direncanakan. Kalau nggak cepat dimakan dingin. Jus buah sudah menunggu. Akhirnya sudah selesai di situ. Bismillah, minum, makan, ke masjid. Doa belum. Padahal doa-doa itu ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mulai sekarang sunnahnya. Selesai itu, muqaddimah kita makan kurma dulu, sunnah kurma dulu. Ya, nggak ada kurma air putih. Teh manis urutan ketiga. Ya, urutan ketiga. Jadi kurma, nggak ada kurma air putih. Itu sunnahnya. Ya, baru setelah air putih misalnya silahkan mau teh manis, mau bakwan, macam-macam. Ini kadang-kadang saya lihat di Al-Ihsan takjilnya keliru itu makannya. Risoles dulu. Begitu risoles, korma belakangan. Risoles teh manis ya, untuk menghilangkan celah pakai air putih. Setelah sholat makan kurma gitu ya, itu terbalik. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang sedang terzalimi. Doa orang yang sedang terzalimi. Barangkali di kantor ada yang mentolimi kita, jangan dibalas dengan cemoohan. Itu cara Allah supaya mengabulkan doa kita. Sebab kalau dibuat tidak seperti itu, jangan-jangan ada doa yang belum terkabulkan. Jadi begini, kadang-kadang Allah itu sayang dengan kita, tapi dengan cara yang tidak kita sadari. Misal, pemeliharaan Allah yang mengabulkan doa, dibuat kita terzalimi. Ada yang mencela, saat mencela itu sebetulnya sedang mendatangkan pahala, cuma kita nggak sadar. Cara melihatnya dengan mata, basar, bukan dengan basirah, mata hati. Ya. Sehingga ketika mencela kita balas. Kamu ini, kamu juga. Insya Allah. Kadang-kadang orang mencela dengan satu kalimat, kita balas satu paragraf hilang.
Jadi ketika orang mencela, terima, sabar di situ, lalu berdoa di situ, Allah kabulkan. Doa balas dengan kebaikan. Anda yang taklim ke sini, sudahkah mendoakan orang-orang yang belum taklim? Tetangga kita, ya. Jangan dicela, doakan ketika Anda berangkat, ya Allah lembutkan hati tetangga saya. Saya tidak rela bertetangga di dunia tapi terpisah di akhirat. Lembutkan ya Allah, berikan kesempatan untuk taklim. Masya Allah ketika dia taklim nanti, itu kita dapat pahalanya. Anda tidak taklim, dia taklim, tetap kita dapat pahalanya. Kita meninggal, dia masih hidup dan taklim, kita dapat pahalanya. Masya Allah, banyak. Yang kedua, kadang-kadang Allah pelihara kita dari maksiat. Nggak pernah maksiat, tiba-tiba ingin maksiat. Misal, ada tanda tangan proyek yang tidak jelas. Di jalan, kita ragu-ragu tapi terpaksa. Tiba-tiba ketika di jalan ban kempes. Itu cara Allah. Dipikirkan lagi. Mau nelpon ngasih tahu misalnya, mau ke bos ya tiba-tiba belok ke orang lain, ke sekretarisnya, dibilang lagi sibuk. Itu cara Allah. Hati-hati. Hati-hati, Pak ya, Ibu. Kalau ada maksiat tertahan kita di jalan, itu artinya Allah sayang dengan kita. Kalau sudah tidak sayang, nggak akan diberikan sekat, dibiarkan begitu saja. Itu istidraj. Ya. Saya kira itu untuk bahasan hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya, menyayangi kita, dan kita bisa mempraktekkan apa yang kita telah pelajari hari ini. Jadi itu bahasan kita, silahkan diamalkan.